Bab 2061 Format metode perbaikan kuil Lei raksasa memiliki masalah. Klik di sini. Bunuh Basilisek. Ini adalah hal yang dapat mengejutkan tiga alam. Anda harus tahu bahwa Basilisek adalah raksasa super dari jiwa raksasa pembuat Dewa Jinse. Itu tidak sebanding dengan raksasa biasa. Bahkan jika dipenggal oleh Xiaoyu di dunia, jiwa hampir mati di Gunung Tianwang, tetapi dia masih salah satu raksasa paling mengerikan. Terutama suku Gatforge sendiri memiliki kemampuan untuk menempa berbagai keterampilan tempur. Jangan melihat raksasa keenam kecuali yang misterius di alam dewa yang mengklaim bahwa raksasa malaikat adalah yang terkuat, tetapi semua orang tahu bahwa hal yang paling mengerikan adalah raksasa yang ditempa Dewa Basilisek ketika dia sepenuhnya keluar dari kekuatan tempur. Dia tidak akan menyembunyikan dirinya dengan cara apapun. Misalnya, semua jenis senjata ajaib, persenjataan, baju zirah, perisai, kalung, gelang, cincin luar angkasa, jubah, del, yang dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka ke tingkat yang sama sekali baru adalah kecemburuan siapapun. Karena itu, ada beberapa raksasa yang ingin menyerang Tuhan. Gagasan bengkel untuk merebut harta karun bengkel dewa akhirnya dihilangkan. Saat ini, para master di dunia manusia benar-benar ingin membunuh Basilisek. Sungguh ide yang gila, dunia manusia tidak termasuk laut dalam. Kaisar yang paling kuat hanyalah raksasa terobosan yang baru saja diperkirakan menjadi titik di mana jiwa berwarna hitam. Yang lainnya adalah semi-raksasa. Bagaimana cara melawannya? Senior tidak bercanda. Xiaoyu berkata, bagaimana hal seperti itu bisa palsu? Kaisar prajurit Zhao Haiqing berkata dengan serius bahwa, operasi pengenalan Basilisek ke dunia neraka telah dimulai. Menurut rencana berantai yang telah kita tetapkan, itu akan memakan waktu sekitar 3 bulan lagi. Dia menyebabkan ibu kota Hunluan terbunuh oleh penjara iblis, katanya, berhenti sejenak dan berkata, kamu adalah harapan dunia manusia kita. Kaisar telah memutuskan bahwa kekuatan seluruh dunia manusia berpusat padamu dan harus membantumu merebutnya. Hati Kaisar, Xiaoyu menunjuk hidungnya dan tampak salah. Sebenarnya membantunya mendapatkan hati Kaisar. Dia hanya keadaan umur panjang dan Kaisar sudah menjadi raksasa. Bagaimana ini bisa lebih cocok untuk Kaisar? Dia sudah menjadi alam raksasa. Xiaoyu secara alami ingin mendapatkannya, tetapi secara umum, itu lebih bermanfaat bagi dunia manusia atau Kaisar mendapatkan yang terbaik. Kaisar tentu punya alasan untuk melakukan ini, kata Zhan Wuqing, Kaisar perang. Kaisar kuno menciptakan hati Kaisar pada saat itu. Tidak mungkin untuk menentukan waktu sejak kelahiran Kaisar. Saya hanya tahu bahwa perkiraan waktunya adalah paling awal tahun depan dan 10 tahun kemudian. Dan sejauh ini, hanya satu orang yang bisa mendapatkan pengakuan hati Kaisar kecuali jiwa jin seraksasa, yang bisa jadi adalah Anda. Xiaoyu mengedipkan aura di benaknya, Kaisar Dewa Naga. Zhan Wuhuang Zhao Haiqing tertawa dan berkata, pembentukan hati Kaisar suci bukan hanya jasa Kaisar kuno. Kaisar Naga juga memiliki banyak penghargaan, dan pengakuan Kaisar Naga terhadap Anda dan transformasi rahasia Anda membuat Anda juga memiliki kesempatan untuk merebut hati Kaisar dengan alam jiwa emas non-raksasa. Xiaoyu tidak tahu seperti apa itu. Tampaknya bantuan yang sebenarnya untuknya tidak besar. Kaisar Dewa Naga sebenarnya telah memberinya bantuan yang belum pernah terjadi sebelumnya secara rahasia. Menangkap hati Kaisar dengan kekuatan non-raksasa Kimse di atas alam jiwa, bagaimana ini bisa membantu? Setidaknya Xiaoyu tidak dapat memikirkan sesuatu yang lebih besar dari ini untuk membantunya. Kamu adalah harapan dunia kita. Jika kamu ditangani dengan penggunaan kutukan, dosa yang tak tahu malu oleh Basilisek, jika kita tidak melawan, maka itu benar-benar ironi besar bagi dunia. Hanya Basilisek yang bisa dibunuh. Sehingga tiga alam dapat menghadapi kita lagi, yang juga kondusif bagi perkembangan kita, kata Zhan Wuhuang, Zhao Haiqing. Kekuatan dunia manusia sedang ditekan. Situasi ini telah berlangsung selama lebih dari 100.000 tahun. Jika kamu tidak melawan, kamu akan benar-benar mati dalam keheningan. Sekarang mereka perlu meletus dalam keheningan. Basilisek, Xiaoyu menarik napas dalam-dalam dan juga mengungkapkan rasa perang yang kuat. Dia mungkin bukan lawan dan tidak berarti bahwa dia tidak akan terbunuh. Selama dia diberi kesempatan untuk menggunakan boneka raksasa dan Dewa Guntur setengah dewa dapat melakukannya. Dalam pertempuran ini, akan ada Kaisar Suci Zhao Tianlong, Lei Wuhuang, dan Blue Phoenix, dan aku akan menembak dengan boneka raksasamu, kata Zhan Wuhuang,
Zhao Haiqing. Blue Phoenix. Xiaoyu curiga bahwa Huo menatapnya dan bertanya-tanya apa yang terjadi pada burung Phoenix biru ini. Zhan Wuhuang Zhao Haiqing tertawa dan berkata, kekuatan di dunia manusia tidak sesederhana yang kamu kira. Ia juga memiliki kekuatan kita dalam keluarga Phoenix. Blue Phoenix adalah salah satu setengah raksasa terkuat di bawah Phoenix 9 warna dari keluarga Phoenix. Ia adalah puncak dari setengah raksasa, yang kuat melangkah ke alam raksasa. He Shen Yin berkata sesaat sebelum ia berkata, kamu sekarang adalah harapan dunia manusia, memberitahumu bahwa kamu juga harus demikian. Jiwa Phoenix biru adalah manusia adalah puncak dunia manusia di era saya. Salah satunya adalah pertempuran seumur hidup dengan profil terendah yang hanya tercatat 3 kali. Oleh karena itu, pohon dewa psikis kuno Jiucai Phoenix tidak mengetahui keberadaannya. Kami memanggilnya Kaisar Kegelapan. Kaisar Kegelapan. Xiaoyu menggelengkan kepalanya dan tidak pernah mendengarnya. Kaisar-Kaisar Kegelapan terhitung seusia dengan Kaisar-Kaisar Wu. Dia satu generasi lebih tua dariku. Dia adalah master langka di dunia manusia dan orang yang paling rendah hati. Tentu saja, dia rendah hati karena dia mengolah metode rahasia khusus. Setelah ranah Dacheng yang dia tembak, dia menembak 3 kali dalam pertempuran pertama, membunuh anak-anak Phoenix reinkarnasi, sehingga keluarga Phoenix tidak dapat memiliki 2 Phoenix reinkarnasi dengan peradangan Dewa Langit dan Bumi pada saat yang sama. Master potensial kelas 1, pertempuran ketiga adalah Phoenix biru yang dipenggal. Anda juga tahu bahwa meskipun Phoenix biru tidak normal dalam kekuatan aslinya, pengekangan jiwa membuatnya terlalu membatasi. Juga sial untuk melepaskan jiwa secara diam-diam ke dunia manusia. Akibatnya, Kaisar-Kaisar Kegelapan menemukan bahwa dia telah membunuh jiwanya dengan pengekangan jiwanya dan kemudian menyerahkan keputusannya dengan tegas. Kemudian dia menempati tubuh Phoenix biru dengan bantuan Phoenix biru. Zhan Wuhuang menjelaskannya secara terperinci. Kaisar Kegelapan adalah salah satu orang terkuat di dunia manusia yang tidak pernah memiliki legenda apapun. Xiaoyu berbisik dalam hatinya berapa banyak hari telah lahir di dunia manusia selama jutaan tahun, dan tidak seorang pun tahu bahwa sulit untuk menjamin bahwa tidak seorang pun dari mereka akan bertahan hidup dan berkultivasi ke tingkat yang luar biasa. Itu mungkin kekuatan yang paling tersembunyi di dunia manusia. Keempat kaisar semuanya setengah raksasa, kata Xiaoyu. Ya, mereka semua setengah raksasa. Di antara mereka, aku tampaknya yang terburuk. Ketiganya adalah setengah raksasa. Apakah ada petualangan di Kaisar Lei? Xiaoyu berkata dengan heran bahwa Kaisar Zhao Tianlong jelas yang terkuat, dan Kaisar Zhao Tianlong adalah yang terkuat kedua, dan kemudian Kaisar Zhao Haiqing adalah yang paling kuat. Kaisar Zhao Haiqing tertawa dan berkata, benar bahwa orang ini juga memiliki keberanian. Ketika dia berada di tengah langit, dia memiliki keberanian untuk menerobos ke tempat tinggal keluarga Godforge dan memberikan sebagian kekuatan sistem guntur yang dikumpulkan oleh orang-orang selama lebih dari 1 juta tahun ke otak. Penyerapan anak itu mengkhawatirkan bahwa jika dia ketahuan, dia mungkin telah secara langsung memengaruhi alam raksasa di sana. Xiaoyu menyeringai, gila. Haha, aku selalu memanggilnya gila. Kaisar Zhan Zhao Haiqing tertawa dan dia membelai pedang Ares dan perisai Ares. Dengan ini, aku juga dapat menggunakan roh perang internal untuk mengalami dewa perang dan perang setan perang untuk mencapai level mereka. Itu tidak sulit. Keempat kaisar seni bela diri semuanya adalah pemimpin. Tetapi Basilisek, jiwa raksasa Jinse, masih memiliki jurang yang membentang. Anda harus tahu bahwa raksasa itu awalnya adalah raksasa, dan jiwanya hampir dibunuh oleh Basilisk. Sepertinya kekuatan ini sulit untuk dihadapi dan jiwa highway raksasaku belum diperbaiki dan tidak dapat mengerahkan kekuatan tempurnya sama sekali, kata Xiaoyu. Jangan lupakan Gunung Iblis, menertawakan Kaisar Perang Zhao Haiqing. Mata Xiaoyu berbinar. Apakah Basilisek pertama kali membawanya ke Gunung Iblis dan menggunakan kekuatan 2 raksasa di Gunung Iblis untuk menyakitinya? Kaisar Zhao Haiqing tertawa dan berkata, ini adalah pukulan ganda dari jiwa dan tubuh roh Basilisek yang terluka. Dia tidak dapat mencapai puncak dalam 1 atau 2 tahun. Selama Gunung Roh diperkenalkan, itu mungkin terbunuh tanpa kita. Apakah dia mampu hidup, maka itu akan mengarah ke Hunluan. Ada burung Phoenix biru dengan bantuan penjara Tianmo untuk menghadapinya, dan kemudian ada boneka raksasa Anda. Petik 2. Jika boneka raksasa itu memulihkan boneka raksasa saya yang pasti akan saya bunuh dan membunuh Basilisek,
kekuatan transformasi telah mencapai tidak kurang dari periode puncak Basilisk terlalu banyak jiwanya. Xiaoyu berkata, saya mencari Anda untuk memberitahu Anda bahwa Blue Phoenix telah menemukan cara untuk memperbaiki boneka raksasa itu, kata Zhan Wuhuang, Zhao Haiqing, sambil tersenyum. Xiaoyu sangat gembira, ada apa? Tangan Zhan Wuhuang Zhao Haiqing membalik api ungu di tangannya. Ini adalah api jiwa yang dikumpulkan oleh burung Phoenix biru di kediaman burung Phoenix. Berikan kepada raksasa itu. Lalu, selama kamu secara paksa mencabut api Phoenix yang masih hidup itu, kelahiran kembali api mandi dalam api itu akan dikirim oleh api jiwa Ji untuk memperbaiki raksasa itu dan mengembalikannya seperti semula. Hebat, kata Xiaoyu dengan penuh semangat. Raksasa Kuilei memulihkan kekuatan jiwa ungu raksasa. Dengan kekuatan ini untuk bekerja sama dengan palu langit dan perintah prajurit Dewa Yuanxia, kekuatan tempur akan mencapai langkah kaki yang luar biasa, sehingga raksasa di bawah jiwa tidak dapat bersaing dengannya, hanya ada beberapa raksasa di atas jiwa. Jadi siapa yang takut dengan raksasa Xiaoyu? Xiaoyu tidak sabar untuk mengeluarkan raksasa Kuilei. Kaisar Perang Kaisar Zhao Haiqing juga dengan santai melemparkan api jiwa ungu ke api jiwa, yang secara alami jatuh pada raksasa Kuilei Seng Esein Rai, di mana jiwa terluka, dan dengan cepat terintegrasi ke dalamnya api jiwa awal dimasukkan ke dalamnya. Dengan sedikit rasa jiwa, Xiaoyu jelas merasakan pemulihan boneka raksasa itu. Jiwanya telah tumbuh pesat, jadi saya hampir merampas api Phoenix. Berapa banyak klan Phoenix yang datang ke dunia neraka? Xiaoyu bertanya kepada Zhan Wuhuang Zhao Haiqing. Jumlah orang yang datang ke dunia dewa di wilayah laut dalam telah melampaui imajinasi kita. Semua orang berpikir bahwa wilayah laut dalam mungkin lebih buruk daripada alam dewa. Banyak informasi terbaru menunjukkan bahwa kekuatan sebenarnya dari wilayah laut dalam mungkin lebih kuat daripada alam dewa. Tentu saja, premisnya adalah bahwa itu tidak termasuk raksasa keenam dari alam ilahi. Saat ini, wilayah laut dalam tidak hanya mentransmisikan master ke iblis neraka berdasarkan mantra teleportasi ruang waktu, tetapi juga membuka mantra teleportasi ruang waktu ke alam dewa untuk mengangkut banyak master untuk masuk. Alam dewa juga merupakan penampilan mereka dan digunakan oleh para senior kaisar untuk secara halus mengalihkan perhatian berbagai alam dewa dari kita kepada mereka. Selain itu, pengekangan jiwa di dunia manusia runtuh dengan tajam. Sekarang mungkin para master di alam umur panjang dapat bergerak bebas. Setelah beberapa waktu, para raksasa dapat memasuki dunia manusia dengan bebas. Selain itu, pohon psikis kuno di laut dalam berwarna 9. 3 raksasa Feng Huang dan Tang Gutian telah mencapai kesepakatan untuk bersama-sama menandatangani Pakta Surgawi. Ketiga pihak akan maju dan mundur sebelum hati kaisar lahir. Petik 2. Pakta Surgawi adalah kontrak yang paling menakutkan yang pernah ada. Jika Xiaoyu bisa mendapatkan daun pohon suci emas, dia akan bisa takut akan bahaya Pakta Surgawi, tetapi sejauh ini tidak ada jejak pohon emas dewa. Mereka punya cara untuk maju dan mundur. Ada banyak master yang datang untuk mengatakan ini. Pasti ada sejumlah besar master laut dalam di suatu tempat di alam iblis neraka, kata Xiaoyu. Zhan Wuhuang Zhao Haiqing berkata, memang benar bahwa Phoenix biru ada di sana dan belum kembali. Dia mencoba melihat apakah dia bisa mengeluarkan Jiu Kai Phoenix darimu. Xiaoyu Huoran berdiri dan berseru, 9 Phoenix berwarna-warni membawamu keluar. Pendahulu mengatakan bahwa Dewa Phoenix 9 warna-warni datang ke dunia dewa. Kaisar Perang Zhao Haiqing mengangguk. Ini dapat dianggap sebagai berita besar. 9 Phoenix warna-warni datang ke dewa dan alam dewa untuk mengendalikan kekuatan perairan dalam di dewa dan alam. Dunia kuno pohon psikis pergi ke para dewa, dunia kuno Tang Gutian pergi untuk menemukan kekuatan kota suci. Dan karena larangan jiwa di dunia manusia belum sepenuhnya dicabut, ia telah sangat terancam, jadi tidak ada operasi skala besar, kata Zhan Wuhuang, Zhao Haiqing. Xiaoyu berkata, bukankah mereka berencana untuk mundur ketika mereka kehilangan 1/10 jiwa mereka? Kaisar Zhao Haiqing berkata, setiap 1/10 jiwa telah hilang. Mengapa perlu bagi setiap orang untuk berlatih? Adapun leluhur keluarga Lei dan 2 raksasa di Gunung Iblis, mereka mungkin tidak dapat melampaui mereka, tetapi mereka relatif tidak lega. Sangat sombong. Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa Hunluan 3 alam secara bertahap bergerak menuju posisi yang tak tertahankan. Raksasa itu sendiri juga berarti bahwa kelahiran hati Kaisar Suci mungkin tidak lama lagi. Xiaoyu berkata, apa yang harus saya lakukan?
Kaisar Lei Wu tidak memiliki senjata yang bagus dan sulit untuk mengerahkan kekuatannya sepenuhnya. Saya pikir Anda pergi ke makam iblis. Ada senjata guntur suci yang merupakan senjata sihir tingkat kuasi tetapi segel guntur suci. Dalam kasus Kaisar Lei Wu, dia dapat mengerahkan kekuatan guntur suci itu juga merupakan kekuatan kunci bagi 4,5 raksasa kita untuk bergabung, kata Zhao Haiqing, Kaisar Perang. Makam senjata guntur suci dan Raja Iblis tercatat dengan jelas dalam hal-hal yang dicatat oleh Iblis Meiju. Raja Iblis adalah generasi raksasa di alam iblis neraka. Itu adalah kekuatan teratas di akhir alam dunia. Dia milik alam iblis neraka. Pada saat itu, raksasa super yang mampu bertarung melawan para dewa perang dunia manusia dan kemudian mati tanpa dosa di hadapan para dewa perang. Makam Raja Iblis dikatakan telah menyegel senjata ranjau sucinya dan kematiannya juga diduga telah disegel oleh ranjau suci yang menyebabkan kematian. Bagaimanapun, kekuatan tambang suci tidak mudah disentuh oleh raksasa biasa kecuali jika penuh pegang kekuatan yang sering bertarung dengan guntur suci untuk memberi orang lain kesempatan membunuh. Makam Mojun tampaknya sekitar 50.000 hingga 60.000 mil barat laut dari ibu kota Hunluan, Xie Aoyu berkata. Anda tidak perlu terburu-buru ke masa lalu, Kaisar Perang Zhao Haiqing tertawa. Saya sekarang menggunakan pedang Dewa Perang untuk membiarkan Anda melihat beberapa gambar Dewa Perang dan Setan Perang sebanyak mungkin untuk melihat apakah itu dapat membantu Anda. Xie Aoyu secara alami setuju. Menonton Dewa Perang dan bahkan layar sangat membantu untuk melihat apakah dia melihat pandangan pertama untuk menciptakan pembunuh gila, pandangan kedua untuk menciptakan pembunuhan naga sungguhan akan lebih bermanfaat jika lebih banyak. Kekuatan tangan Zhan Wuhuang Zhao Haiqing sedikit. Pedang Dewa Perang segera mekar dengan kecemerlangan yang luar biasa dan perang yang kuat akan dilepaskan. Tanpa melihat gambar apapun, Xiao Yu merasakan suatu kekuatan dahsyat keluar dari lubuk hatinya, dan jidang liar dari jantung perang menjadi liar dan mengubah kekuatan tempurnya menjadi gila. Sosok yang menjulang di dalam tubuh pedang yang cerah. Xiao Yu Center Eye Observation. Namun, matanya baru saja bersentuhan dan langsung menerima hantaman Ji. Sebuah kekuatan aneh keluar dari badan pedang, dan dia memantulkan matanya. Sepertinya kamu tidak dapat dikenali oleh roh perang. Kamu tidak dapat melihat kemuliaan perang itu, tetapi pedang Dewa Perang ini dapat membantumu dalam kultivasi. Dengan cara ini, kamu dapat yakin bahwa tidak peduli berapa bulan yang telah kamu lalui, kamu akan pergi ke makam iblis. Kata Kaisar Zhao Haiqing. Xiao Yu mengangguk sedikit dan mengeluarkan Mingye. Memegang daun kehidupan untuk memberikan napas kehidupan yang kuat, dan semangat juang yang luar biasa yang diberikan oleh pedang Dewa Perang, kekuatan tempur Xiao Yu juga mengalir liar dan tumbuh dengan cepat. Vitalitas kehidupan yang murni membawa peningkatan kekuatan. Aspek kualitatif dari kekuatan tempur tidak banyak meningkat. Namun, jika diarahkan ke pedang perang, aspek kualitatif dari kekuatan tempur telah meningkat pesat. Setelah lebih dari 10 hari bekerja, jiwa Mas Xiao Yu muncul dengan sedikit cahaya putih. Duri Mingye dan pedang Dewa Perang telah membawa kecepatan kultivasinya ke batas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hari demi hari, bintik-bintik putih secara bertahap meningkat. 1 bulan kemudian, kultivasinya juga berubah dari jiwa emas menjadi jiwa putih sesuai keinginannya. Perubahan cepat ini membuat Xiao Yu hampir ingin meminta pedang Dewa Perang untuk kembali, tetapi dia juga tahu bahwa bahkan jika pedang Dewa Perang kembali, dia tidak dapat mengeluarkan situasi seperti ini, dan hanya Kaisar Perang yang bisa melakukannya. Jiwa Xiao Yu dari bayi sesudah penuh dengan kehidupan. Stabilkan alam Xiao Yu siap untuk pergi. Aku juga akan memasuki kondisi mundur setelah kamu pergi. Zhan Wuhuang Zhao Haiqing berkata sedikit lelah bahwa dia harus membantu Xiao Yu untuk mengolah hua, yang memakan waktu sebulan, dan itu memakan banyak waktu. Bagaimanapun, kekuatan pedang Dewa Perang dibutuhkan. Xiao Yu mengulurkan tangan dan meraih kaisar prajurit kelompok Zhao Haiqing dan membawanya ke tanah sekitar 10.000 meter untuk menciptakan ruang di sini. Para senior di sini tidak akan terganggu dengan kemunduran kalian. Aku rasa Jiukai Phoenix tidak akan menjadi ancaman bagi kalian bahkan jika kalian datang ke sini. Sekarang Dewa Jiukai Phoenix telah datang. Garis jiwanya telah pulih dan perlu datang untuk melawan Kaisar Zhan Wuhuang. Pedang Dewa dan perisai Dewa sudah cukup untuk menarik Jiukai Phoenix. Bahkan jika Jiukai Phoenix kuat, itu tidak dapat ditenggelamkan. Baiklah, di sini aku bisa berlatih dengan tenang. Ketika Basilisek datang, dia bisa bergegas ke puncak setengah raksasa.
Zhan Wuhuang Zhao Haiqing berkata dengan percaya diri. Kalau begitu aku akan pergi ke makam iblis sekarang, kata Xie Aoyu. Sebelumnya ia bertanya-tanya bagaimana keempat raksasa besar itu mengepung Basilisek. Bukankah mereka mencari kematian? Sekarang tampaknya mereka benar-benar berencana menggunakan iblis untuk menggunakan penjara iblis untuk menggunakan kekuatan guntur di senapan ranjau dan obor raksasa itu memang sebuah pengetahuan. Aku sedang terburu-buru, kata Kaisar Perang Zhao Haiqing. Jangan terburu-buru memberikan Kaisar Leiwu setelah kau mendapatkan senjata guntur suci. Jika itu datang, itu pasti di atas ibu kota Hunluan. Kau dapat memberikannya kepadanya kapan saja. Selain merebutnya, ada satu hal lagi yang harus dilakukan selain senjata guntur petir yaitu membunuh seseorang. Membunuh, kata Xiao Yu. Orang ini ada di ibu kota Hunluan, kata Zhan Wuhuang Zhao Haiqing. Xiao Yu berkata dengan heran, siapa itu? Kaisar Perang Zhao Haiqing berkata, Godforge Nomte. Nomte, apa artinya dia hanya seorang master dengan umur panjang untuk membunuhnya? Xiao Yu bingung. Dalam kesannya, Nomte adalah seorang badut, tetapi setelah mendapat perhatian khusus dari Zhan Wuhuang Zhao Haiqing, tampaknya orang ini juga sangat berbeda. Ketika dia pertama kali memasuki ibu kota Hunluan, para master teratas dari Godforge tidak muncul. Orang yang dipimpin oleh Nomte berani dan tidak menempatkan master teratas lainnya di matanya dan berbicara dengan nada yang sangat gila. Status Nomte tidak biasa. Kaisar prajurit Zhao Haiqing menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, Nomte adalah roh sejati Godforge. Jika dia terbunuh, Basilisek akan datang ke ibu kota Hunluan jika dia tidak mati. Xiao Yu berkata, tubuh roh sejati. Kaisar Zhao Haiqing berkata, tubuh roh sejati adalah tubuh ajaib yang tidak ada duanya di era semua alam. Orang-orang dengan tubuh seperti itu tidak terlalu pandai dalam kultivasi, tetapi mereka dapat menyimpan beberapa roh sejati. Katakanlah ini. Alasan mengapa Cik berani menerobos penghalang terlebih dahulu adalah karena dia menempatkan sebagian dari roh sejati di tubuh Nomte. Nah, kamu harus tahu apa itu roh sejati. Xiao Yu mengangguk harap dipahami semua orang. Roh sejati Lingdiankan adalah bagian terpisah dari jiwa murni. Jika Anda dapat menemukan tubuh roh sejati, Anda dapat menyimpannya, sehingga roh sejati dapat meningkatkan kekuatannya saat penguasa tubuh roh sejati berkultivasi. Jika tubuh mencapai alam kehidupan kekal, maka roh sejati akan mendapatkan lompatan maju. Jika Nomute adalah tubuh roh sejati, maka raksasa penempa Dewa Basilisek mengirimkan roh sejatinya ke tubuh Nomte, yang jelas adalah Basilis. Bahkan jika dia terluka parah dan mengambil kembali bagian roh sejati ini, itu pasti akan membuat perubahan besar dan bahkan mungkin mengambil kesempatan ini untuk menyerbu jiwa raksasa Baise. Dengan cara ini, status Nomte di Godforge jelas sangat tidak biasa. Dapat dipahami bahwa jika dia dipenggal, itu akan menghancurkan roh sejati raksasa Godforge Basilisek dan membuatnya tidak dapat berdampak ke tingkat yang lebih tinggi, jadi membunuh Nomte pasti akan membawanya ke ibu kota Hunluan. Selama Nomte membunuhnya di ibu kota Hunluan, itu mudah, kata Xiao Yu dengan yakin. Memasuki ibu kota Hunluan dengan kekuatannya saat ini dapat membunuh Nomte bahkan jika dijaga oleh seorang master. Tetapi jika dibunuh, sekarang, saya khawatir itu akan memimpin raksasa perapal Dewa Basilisek terlebih dahulu untuk rencana mereka. Tangkap saja waktu. Kaisar Zhan Wu Zhao Haiqing memberi isyarat untuk memasuki retret. Xiao Yu juga meninggalkan tempat itu menggunakan seni tanah. Dia langsung pergi ke wilayah iblis. Sebagai eksistensi terkuat dari alam iblis berdarah di era-era Manji, area yang pernah dibudidayakannya masih dihormati sebagai wilayah Raja Iblis setelah lebih dari 2 juta tahun. Bagaimanapun, iblis adalah simbol Dewa Jing di dunia iblis berdarah. Iblis ini tidak lahir di neraka. Ibu kota Hunluan terpisah dari wilayah iblis sejauh 6 atau 7 ribu mil. Kecepatan Xiao Yu sepenuhnya terwujud dan hanya butuh 1 hari untuk mencapai. Wilayah iblis adalah tempat kelahiran para raksasa yang lahir di neraka. Dikatakan bahwa dalam lebih dari 2 juta tahun setelah kehancuran dunia neraka, hampir 17 raksasa lahir dan dibunuh oleh iblis. Jumlah mereka tidak sedikit, 11 lahir di wilayah Raja Iblis. Sekarang mereka dipenjara di Gunung Iblis. 2 raksasa Yuyutian dan Raja Sura lahir di sini. Jadi tempat pembunuhan kuno adalah daerah terlarang pertama di 3 alam. Jadi wilayah iblis adalah salah satu tempat paling populer di 3 alam. Semua orang ingin mendapatkannya di wilayah iblis.
Apa yang membuat dirimu menjadi raksasa? Itulah sebabnya sekarang wilayah iblis telah berubah dari tanah tandus asli menjadi neraka. Kota terbesar yang disebut di alam iblis juga merupakan yang terpadat, tetapi di pusat wilayah iblis, ada rentang sekitar 1000 mil yang tidak dapat dimasuki orang biasa. Tempat itu dikatakan sebagai area inti dari latihan iblis. Xiaoyu memasuki wilayah iblis dan mencapai area inti secara langsung. Di sini, seluruh wilayah dikelilingi oleh orang-orang. Dikatakan bahwa itu adalah satu-satunya tempat di iblis neraka yang tidak dapat ditaklukkan setelah ditangkap oleh alam ilahi. Xiaoyu datang ke tempat pintu masuk. Ada gunung setinggi 70.000 hingga 80.000 meter yang menghalangi jalan. Bagian tengah adalah lorong. Dimungkinkan juga untuk terbang lebih tinggi ke atas gunung. Namun, seseorang di gunung mengamati bahwa begitu para master tersembunyi pasti terjadi, para master tersembunyi akan memiliki nasib untuk dibunuh. Apakah ada raksasa pada akhirnya? Apakah ada setengah raksasa? Tidak ada yang tahu, tetapi masih ada master di langit. Saat ini ada antrean panjang di pintu masuk. Persyaratan untuk memasuki wilayah iblis sangat sederhana. Dia harus menjadi orang di alam iblis neraka. Ini membutuhkan bola kristal khusus untuk diuji. Xiaoyu memikirkannya dan berencana untuk pergi dari sini dan masuk dengan tembikar. Kakak ini juga akan berlatih di wilayah iblis, kata seorang pemuda yang tampak berusia 27 atau 80 tahun dan tersenyum. Orang-orang dari reruntuhan semua alam. Ini adalah reaksi pertama Xiaoyu karena dia selalu membuka matanya dan dia tidak terlalu memperhatikan penampilan pemuda ini. Satu-satunya master yang dapat melakukan ini adalah reruntuhan Wanji. Apakah kamu punya rencana untuk mencoba keberuntunganmu di sini? Xiaoyu tertawa. Aku tidak benar-benar percaya pada keberuntungan, tetapi aku percaya pada kemampuanku sendiri, kata pemuda itu dengan bangga. Xiaoyu merasa dekat dengannya bahwa orang ini bukanlah kekuatan hidup dan mati, artinya, dia seharusnya bukan master dari reruntuhan Wanji. Namun, dia memiliki daya tahan yang besar terhadap hatinya, dan Xiaoyu tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit tertarik pada orang ini. Sepertinya alam yang mulia sudah menjadi puncak umur panjang, Xiaoyu tertawa. Apakah kunjungan ke wilayah iblis ini akan memengaruhi level Tongtian? Pria muda itu membeku, bisakah kamu melihat melalui alamku? Jalan tersembunyi apapun melalui jiwa Yu tidak efektif. Orang ini adalah kekuatan roh putih puncak dari alam umur panjang, dan jiwanya dan tubuh roh telah dipisahkan. Hanya kekuatan yang dibutuhkan untuk mencapai alam surga yang lebih rendah. Kekuatan semacam ini Xiaoyu tidak perlu takut. Dia sendiri adalah jiwa putih superior di alam umur panjang. Ketika jiwa emas berada di dunia, dia dapat bertarung melawan 9 master dan memuncaki jiwa putih. Belum lagi tidak ada rasa takut pada pemuda ini sekarang. Apakah ada yang salah dengan melihat melalui alam? Xiaoyu tertawa. Kamu harus berlatih teknik pupil khusus. Aku memiliki metode unik untuk menyembunyikan keadaan sebenarnya. Sulit bagi orang biasa untuk melihatnya, kata pemuda itu. Namaku terkunci. Xiaoyu tersenyum acuh tak acuh. Kekuatan tuanmu tampaknya tidak unik bagi iblis neraka murni. Bisakah mereka membiarkanmu masuk? Dia tidak melindungi namanya. Terkunci bahkan tidak peduli. Haha, sepertinya saudara-saudara tidak yakin untuk masuk. Ayo masuk bersama. Berbicara kepadanya langsung di depan tim. Ketika Xiaoyu melihat ini, dia mengikutinya untuk melihat apa yang unik tentang pria ini. Yang dapat membuat pikirannya tidak efektif adalah bahwa raksasa seperti Jiu Kai Phoenix tidak dapat melakukannya. Artinya, reruntuhan kerajaan dunia memiliki kekuatan khusus kelahiran dan kematian. Locke sebenarnya bisa melakukannya, tetapi situasinya belum memiliki kekuatan kelahiran dan kematian. Aneh, kenapa kamu tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam antrean? Penjaga itu langsung menuduh Locke ketika dia melihatnya. Aku melihat Locke mengeluarkan token dan mengirimkannya ke depan, lihat apa itu. Iblis. Penjaga itu menjerit dan bergidik ketika dia melihat token itu. Aku akan masuk, balas Locke, menggerutu. Xiaoyu juga melihat token itu melalui matanya, yang tampaknya merupakan ordo iblis legendaris. Artinya, semacam token yang hanya dimiliki oleh keturunan orang yang menerobos raksasa untuk menjadi raksasa dapat memasuki beberapa tempat inti wilayah iblis. Maaf. Ada 3 orang yang datang ke sini dengan token beberapa waktu lalu, tetapi mereka semua berpura-pura menjadi dewa, jadi ada aturan di atas bahwa jika ada token, Anda perlu memverifikasi identitas Anda, dan tolong jangan salahkan orang dewasa,
kata penjaga itu dengan hormat. Baiklah, aku tahu aku akan membawa bola kristal. Penjaga itu menghela napas lega ketika mendengar ini. Kakek itu lebih baik menunggunya berlari dan membawa bola kristal secara langsung. Ini adalah bola kristal yang unik untuk wilayah iblis. Selama orang-orang yang tidak berada di dunia neraka dapat diperiksa apakah mereka berasal dari dunia neraka atau dunia manusia. Terkunci mengulurkan tangan dan menekan kekuatan pendorong pada bola kristal, dan segera melihat angka hitam di bola kristal. Awalnya 3 dan kemudian berubah dengan cepat. Dalam sekejap mata, angka itu berubah menjadi 10. 10 kali lebih agresif. Penjaga itu berteriak dengan mata terbelalak dan tidak bisa mempercayainya. Xiao Yu juga terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia mengira bola kristal itu digunakan untuk melihat apakah semangat juangnya telah dipupuk melalui sihir neraka, tetapi dia masih bisa menguji kualitasnya. Kekuatan bertarungnya 10 kali lipat. Di kota suci, kecuali Xiao Yu, yang memiliki kekuatan bertarung 16 kali lipat. Yang lain memiliki paling banyak 6 atau 7 kali lipat kekuatan bertarung. Dan jika Loke memiliki kekuatan bertarung 10 kali lipat, Xiao Yu tidak memiliki peluang mutlak untuk menang baginya. Dalam hal kekuatan tempur, Loke akan dapat membunuh orang-orang kuat di bawah level Jin Se, dan seharusnya tidak ada kesulitan kali ini. Lawan Yang, tirani, itu adalah penemuan yang tidak disengaja. Saudara-saudara, giliranmu, tertawa Loke. Xiao Yu berkata, aku tidak sekuat kamu. Dia tidak ingin menyerbu kekuatan lu sendiri dan mendorong kekuatan ke dalam perangkap udara. Kekuatan pasukan tempur sedikit berkurang, dan dengan cepat jatuh. Angka terakhir yang ditunjukkan pada bola kristal adalah 6. Dengan kata lain, kekuatan pertempuran 6 kali lipat juga sangat mengejutkan. Ya, bagus, Loke menepuk bahu Xiao Yu dan tersenyum. Jauh lebih buruk darimu, kata Xiao Yu dengan rendah hati. Keduanya berkata bahwa ketika mereka tertawa, mereka menyeberangi lorong di antara dua gunung tinggi sejauh sekitar 20.000 meter. Kemudian mereka akhirnya memasuki area inti wilayah iblis. Sihir berdarah di sini jelas 5 atau 6 kali lebih melimpah dan lebih murni daripada dunia luar. Saudara-saudara, mari kita bubar di sini, kata Loke. Di mana yang mulia, kata Xiao Yu. Loke tertawa. Pergilah ke tempat yang padat. Yang disebut tanah padat tentu saja tidak ingin Xiao Yu mengikuti ucapan menarik Xiao Yu. Selamat tinggal dan kita akan bertemu lagi. Setelah berbicara, Xiao Yu terbang ke udara dan terbang ke kejauhan. Penerbangannya tidak cepat, dan Loke selalu terkunci. Dia hanya ingin melihat seberapa jauh jaraknya untuk mencegah Loke diperhatikan. Ketika penerbangan sekitar 300 meter, sosok Loke menjadi kabur. Sekitar 500 meter, dia benar-benar menghilang di mata Xiao Yu. Pada saat yang sama, tidak ada jejak Xiao Yu di pandangan Loke. Sebuah seringai muncul di sudut mulutnya. Ucapan, yang penting makam Raja Iblis adalah Xiao Yu Lingdiankan sebab 2064 ada masalah dengan format pesan Yan Lingwu. Klik di sini. Pertama 10 kali kekuatan bertarung, lalu jarak yang bisa kulihat di mataku yang merah alih-alih terkunci oleh hatiku. Set aktif yang tidak dapat dijelaskan hampir membuat Xiao Yu memiliki minat yang kuat pada Loke, dan ada beberapa kekhawatiran di hatiku. Aku selalu merasa orang ini tidak sederhana dan tampaknya memiliki tujuan untuknya. Orang ini telah dicap berbahaya. Xiao Yu juga secara alami mengikutinya saat dia terus mencari bukit untuk dilewati. Ketika Loke tidak bisa melihatnya, dia berencana untuk mengikuti di tanah dan mengikutinya secara diam-diam. Tidak peduli bagaimana dia berbalik, dia menemukan seorang pria berdiri di depannya menatapnya di kejauhan. Tidak ada yang perlu disembunyikan dari orang ini, tetapi Xiao Yu terlalu peduli dengan penampilan Lockhart, dan sekarang orang itu menatapnya dengan mata tajam, tetapi membuat Xiao Yu tidak nyaman. Dia hanya memperhatikan orang ini dan menunggunya. Ketika terbang ke puncak bukit lagi, Loke telah menghilang, dan Loke mampu menjauh dari pengamatannya dalam jarak beberapa ratus meter. Selama dia sengaja bersembunyi untuk menemukannya, itu sangat sulit. Ini membuat Xiao Yu tidak nyaman dengan orang-orang yang muncul di depannya. Dia melirik dingin ke arah pria itu, yang belum pernah melihatnya sebelumnya dan tidak istimewa. Orang ini menoleh ke Xiao Yu sambil tersenyum dan berbalik. Tidak bisa dijelaskan, Xiao Yu terlalu malas untuk mengabaikan orang ini. Dia melanjutkan, pikirannya sepenuhnya terbuka untuk mencegah Tuan Loke maju. Telah terbang selama sekitar 3 atau 4 menit.
Xiaoyu menemukan bahwa orang di belakangnya selalu mengikutinya dan tidak pernah terbang menjauh dari waktu ke waktu untuk melihat apakah dia masih di sana. Beberapa Xiaoyu yang tidak senang tiba-tiba berbalik dan terbang langsung ke orang ini. Ya, sulit ditemukan. Pria itu melihat sosok Xiaoyu, Lu Zezise, lalu berbalik dan berbalik ke arah utara. Xiaoyu tentu saja mendengar kata-kata pria itu melalui matanya, dia hampir tersenyum. Orang ini juga aneh. Siapa yang tidak tahu bagaimana Xiaoyu tidak dapat menemukannya dengan hatinya. Dengan kata lain, tidak banyak hal tentang Xiaoyu di inti wilayah iblis yang belum mereka ketahui. Kalau begitu, itu terlalu ketinggalan zaman. Lalu ada fakta bahwa orang ini hanyalah alam hitam tingkat puncak. Apakah dia ingin melarikan diri? Xiaoyu segera menggunakan kecepatan. Cukup gunakan versi yang ditingkatkan seperti cahaya dan listrik. Kecepatan itu langsung mencapai batas yang dapat dicapai oleh para master alam Changsheng. Jaraknya lebih dari 20.000 meter. Di mana Anda tahu bahwa itu hanya master dari puncak Changsheng? Sayap elang itu dengan lembut mengepakkan bulu-bulu yang tak terhitung jumlahnya dengan angin ekstrim tingkat rendah mau berputar dan membuat suara siulan tajam yang diselimuti ke Xiaoyu Fei. Tidak peduli apa tingkat angin ekstrim itu, selama mencapai kekuatan yang diberikan selama puncak alam umur panjang, itu sudah cukup bagi siapapun untuk lebih berhati-hati, belum lagi bulu mau yang berputar tampak seperti jarum baja satu persatu. Saya khawatir itu tidak lebih buruk dari kaisar perang biasa. Xiaoyu mencibir untuk menunjukkan bahwa orang ini jelas memperhatikannya dan targetnya kemungkinan besar adalah dia. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melarikan diri ketika dia melihatnya dan mencoba untuk menuntunmu? Tidak peduli apa yang dia lakukan, Xiaoyu kehilangan jejak Lohder, yang membuatnya sangat kesal. Dia menekannya dengan tamparan di tangan kirinya. Reinkarnasi, pembentukan pusaran besar berisi berbagai serangan, dan suara ledakan suara membuat bulu-bulu itu pecah menjadi bulu-bulu halus yang patah dan berputar ke arah seni bela diri yang terkandung dalam teknik pertarungan reinkarnasi. Dan semuanya terbungkus dalam lapisan kabut dingin, dan ada api yang tersebar di sepanjang jalan kembali. Siu, 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 bulu-bulu langit yang patah pada gilirannya menutupi tuannya. Pada kecepatan serangan bulu yang patah ini, bahkan jika tuannya sangat cepat, dia tidak dapat dengan mudah melarikan diri dan secara pasif memukul balik. Satu tinju menghancurkan bulu-bulu patah yang tak terhitung jumlahnya, tetapi masih ada banyak suara siulan yang tajam, dan angin menderu yang menembus tinju itu jatuh di sayap elangnya yang besar satu demi satu. Dalam ledakan suara yang padat, bulu-bulu patah yang tak terhitung jumlahnya dipaku padanya. Orang yang berteriak kesakitan menjerit-menjerit tanpa menghiraukan luka serius pada sayap elang. Sayap elang meningkatkan kecepatan hingga batasnya dan melarikan diri secepat mungkin. Thundercloud Tianyi, versi peningkatan sederhana tidak memiliki keunggulan, seperti cahaya dan listrik. Xiaoyu segera memamerkan Lei Yun Tianyi dan kecepatan kombinasi melonjak lagi. Sikat, sebuah sprint keduanya melesat keluar jarak 30.000 hingga 40.000 meter. Xiaoyu terbang ke depan pria itu lebih cepat dan menghalangi jalannya. Dia berbalik dan memasang satu set telapak tangan lengkap dan mencengkeram leher pria itu. Orang ini bereaksi sangat cepat, dan dia bergegas maju dan segera berbalik. Pada saat yang sama, sayapnya menyapu ke depan dari belakang, mengandalkan bilah tajam untuk membunuhnya. Senyum mengejek Xiaoyu mempercepat tangannya dengan tajam, dan dia dengan cepat mencengkeram leher pria itu. Sayap elang itu masih berjarak lebih dari 10 cm darinya, itu sedikit seperti sesak napas. Kau tidak bisa membunuhku dan membunuhku, kau tidak tahu di mana Yan Lingwu berada. Wajah ini berkata dengan muram bahwa dia tidak jauh dari level Tongtian. Sekarang alam dapat hidup selamanya dan secara alami tidak ingin mati seperti ini. Apa yang kau katakan? Mata Xiaoyu dingin. Dia benar-benar menyebutkan Yan Lingwu. Sejauh yang Xiaoyu tahu, ada banyak orang yang datang ke alam iblis neraka, di antaranya Yan Lingwu, dan karena mereka ingin meningkatkan kekuatan mereka sesegera mungkin, ada beberapa pria berbakat tua dan muda dari dunia ke alam iblis neraka dan alam ilahi. Kekuatan kota suci diam-diam tumbuh lebih kuat. Jika Anda datang ke sini, itu berarti Anda mungkin menghadapi kematian kapan saja. Hidup dan mati Yan Lingwu. Itu manusiawi. Klik, Xiaoyu memotong sayap elang kirinya dengan tangan kirinya seperti pisau. Rasa sakit yang parah menyebabkan orang ini mengirim jeritan menjerit.
Tubuh terus gemetar dengan sedikit kengerian. Dia menatap Xiaoyu. Berita yang dia ketahui tentang Xiaoyu masih ada di kota yang sunyi. Tidak mengherankan bahwa ibu kota Hunluan pernah diblokir dan tidak dapat keluar. Berita yang keluar, sekarang terungkap bahwa domain inti Raja Iblis juga agak terisolasi dari dunia. Saya tidak tahu atau memahaminya, tetapi harga yang dibayarkan untuk itu sangat mahal. Kalau tidak, aku akan memberitahu Anda apa yang membuat hidup lebih buruk daripada kematian. Tembakan maju bahkan dengan kejam memotong satu sisi sayap, membuat orang ini semakin takut. Dengan niat membunuh yang mengerikan yang dilepaskan oleh Xiaoyu, dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk melawan. Aku bilang kamu tidak membunuhku, pria itu gemetar. Xiaoyu berkata dengan dingin, mari kita bicara omong kosong. Yan Lingu dikelilingi oleh orang-orang kita, kata pria itu dengan mulut kering dan air liur. Orang-orangmu, mengapa kalian mengelilinginya? Xiaoyu berkata dengan suara yang dalam. Tampaknya ada banyak orang dalam kepatuhan. Ini manusiawi ini, kami adalah ahli pedang yang menjaga salah satu dari 3 ahli di wilayah iblis, dan orang-orang kami bertanggung jawab untuk memeriksa beberapa wilayah di dalam wilayah iblis yang menjadi milik kami. Kemudian kami secara tidak sengaja menemukan bahwa Yan Lingu merampas senjata ajaib dari orang lain. Menurut penilaian kami, itu mungkin senjata guntur petir milik Tuan. Jadi, petik 2, kamu hanya ingin bercinta dan berbicara tentang di mana Yan Lingu berada. Xiaoyu ingin tahu apa yang disebut penjaga 3 ahli itu maksudnya. Mereka yang bertanggung jawab untuk menjaga tempat itu, tetapi jika Yan Lingu dalam keadaan darurat, dia benar-benar tidak mampu membelinya atau menyelamatkannya terlebih dahulu. Yang terbaik, secara khusus, Yan Lingu benar-benar merampas senjata guntur petir. Tujuannya kali ini adalah senjata guntur petir suci, yang lebih penting untuk dicatat bahwa itu adalah bagian penting dari pembunuhan raksasa Godforge Basilisek. Ini dia, begitu dia ingin mengatakannya, sepasang mata pembunuh dingin Xiaoyu menatapnya. Dia memiliki niat membunuh dingin Yin yang kuat dan menguncinya seperti gua es yang jatuh. Ji Lingling semakin menggigil. Ketakutan semacam ini tidak bisa menyembunyikan beberapa emosi sederhana di dalam hatinya. Mata Xiaoyu dapat menangkap pengakuan bahwa apa yang dia katakan benar atau salah. Jangan berbohong padaku di suatu tempat. Xiaoyu berkata dengan dingin. Pria ini menunjuk ke selatan dengan tangannya ke arah yang berlawanan dengan yang dia tunjukkan padamu Xiaoyu. Dia belum selesai berbicara, telapak tangan Xiaoyu kuat. Pria itu mati dengan mata terbuka lebar. Xiaoyu melepas cincin luar angkasanya dan memacu kecepatannya hingga batasnya. Pergi ke selatan benar-benar pertunjukan batas kecepatan. Loke muncul seram di depan mayat setelah dia pergi. Pistol ajaib Raja Suci. Hei, Loke mengeluarkan tawa menghina dan kemudian melihat ke arah hilangnya Xiaoyu. Wajahnya sedikit bermartabat. Aku tidak bisa melihat bahwa kekuatan bertarung anak ini begitu kuat sehingga dia begitu mudah dipukul. Yang paling mengerikan adalah kecepatannya. Aku, mungkin tidak bisa mengalahkannya dalam hal kecepatan. Aku harus membunuhnya terlebih dahulu dan memberinya waktu. Aku mungkin berbahaya. Terkunci diikuti dengan dingin sambil tersenyum. Kecepatan penuh Xiaoyu sangat menakjubkan. Ditambah jangkauan pikirannya sejauh 50.000 meter, tidak butuh waktu lama baginya untuk menunjukkan postur Yan Lingu dalam benaknya. Itu masih sangat menawan, itu masih tampilan kebanggaan, itu masih bertarung, itu masih setelan api malam yang familiar, itu masih senjata tajam yang tak terkalahkan, dan itu menghadapi lebih dari 10 master tanpa mundur. Sebaliknya, itu semakin berani, bahkan jika itu menghadapi kelemahan masih mencari peluang untuk menyerang daripada bertahan. Ini adalah orang EV militan yang telah menyesali pilihan Xiaoyu selama 1 dekade. Orang EV, Yan Lingu, Lingdian di Istana Kaisar Laut, suatu ketika untuk menyelesaikan pengakuan mendalam Yan Lingu, dan juga membawa perselingkuhan antara kedua orang itu. Hubungan di antara mereka telah selangkah lebih dekat. Sekarang perbedaannya adalah bagaimana Xiaoyu dapat membuatnya jatuh cinta pada dirinya sendiri alih-alih tergila-gila pada pertarungan. Sosok Yan Lingu sangat panas dan indah. Di antara pengepungan banyak master, tampaknya mengenakan kupu-kupu hua yang berenang maju mundur dari jangkauan serangan itu juga dapat menangkap peluang setiap saat untuk melakukan serangan balik. Selama serangan balik pasti akan membuat musuh sibuk. Saya belum melihat Yan Lingu selama setahun,
tetapi juga memasuki ranah umur panjang dari kaisar pertempuran tingkat ke-10 dan sudah menjadi kekuatan jiwa median di ranah umur panjang. Itu tidak berubah sama sekali, masih sangat agresif, masih sangat gila untuk meningkatkan kekuatannya. Xiaoyu menyaksikan Yan Lingwu mempercepat langkahnya, dan jauh di dalam dirinya muncul keinginan untuk memeluk Yan Lingwu. Xiaoyu mempercepat langkahnya dan bergegas lurus. Ketika jaraknya lebih dari 10.000 meter, napas pembunuh yang ganas memenuhi udara di depannya. Dari sisi kiri depan, dia bergegas dan membunuh Xiaoyu. Pria ini berdiri di udara dengan kedua tangan, memegang siong dengan jijik, dan menatap Xiaoyu. Sementara di sampingnya, Warcraft dengan 4 gigi dan cakar menari menatapnya. Xiaoyu, yang bermaksud untuk menyerang, berhenti. Hal utama adalah bahwa tidak ada bahaya bagi Yan Lingwu. Jangan melihat menyerang dan bertahan. Namun, dia terus-menerus mengubah situasi. Serangannya meningkat secara bertahap dan kekuatan tempurnya meningkat dengan serangan itu. Jelas bahwa dia sengaja menyembunyikan kekuatannya. Bagaimanapun, dia mengepung Yan Yanwu. Semua master dan orang kuat kelas menengah di ranah umur panjang sepenuhnya berurusan dengan kekuatan tempur Yan Lingwu yang hampir 8 kali lipat kekuatan tempur mereka. Yan Lingwu sedang berlatih sendiri. Xiaoyu tidak mengganggunya lagi. Dia menatap dingin dan menatap orang di depannya. Pria ini, dengan 4 kekuatan Warcraft utama, adalah yang paling kuat untuk menahannya, sehingga dia tidak akan pergi ke pertempuran Cahaya Yanwu. Kamu adalah Xiaoyu, tiran gila di dunia manusia, kata pria itu dengan bangga. Aku, Xiaoyu bersenandung dingin. Siapa kamu? Pria itu menyeringai, ingatlah bahwa ketika kamu mati, jangan merasa dirugikan. Aku adalah raja dari salah satu dari 3 Beastmaster di wilayah iblis, salah satu Beastmaster. Wang Chong, aku belum pernah mendengarnya. Xiaoyu mengangkat bahu. Orang ini adalah dari orang pemilik binatang buas sebelumnya dan orang yang mengepung Yan Lingwu. Siapa pemilik pedang itu? Maksudnya Wang Chong dan orang yang mengepung Yan Lingwu bukanlah satu kelompok. Ya, orang ini datang murni untuk melawannya. Wang Chong tertawa dan berkata, aku membunuhmu. Kurasa tidak ada seorang pun di 3 alam yang tahu bahwa Wang Chong ku haha. Xiaoyu menyipitkan matanya dan berkata dengan suara dingin, kau seorang pria, kau tahu apa yang akan kulakukan jika aku melewati sini. Ya, Wang Chong berkata dengan bangga. Xiaoyu mengangguk dan berkata, begitu. Satu-satunya orang yang dapat mengetahui jalannya adalah orang yang dibunuhnya. Jika ada orang lain yang mengetahuinya, pastilah dia mendengar percakapan antara dia dan orang itu untuk menyelamatkan Yan Lingwu. Ini akan memberi kesempatan bagi orang lain untuk mencegat diri mereka sendiri dan memiliki mata mereka sendiri tetapi tidak dapat menemukannya. Hanya ada satu orang yang dapat melakukan ini. Ini adalah Locke. Dengan kata lain, Locke telah tertarik padanya dan kemungkinan besar akan melihat identitas aslinya. Jika tidak, mengapa dia entah bagaimana menghubungi dirinya sendiri. Karena ditemukan oleh Lockhart, dia setidaknya sekitar 1 kilometer di sekitarnya, yang merupakan tempat yang hampir tidak dapat dia temukan, setidaknya dia tidak dapat mengunci pikirannya. Xiaoyu mencibir, binatang buas milik master binatang buas itu sangat biasa, tetapi mereka hanya tinggi di alam umur panjang, tetapi 4 Warcraft besar yang dikendalikannya tidak mudah untuk dihadapi. Salah satu Warcraft paling menyimpang di Warcraft rubah ekor 3 memiliki 3 ekor, yang berarti bahwa ia memiliki kesempatan untuk maju ke rubah ekor 5 yang legendaris. Rubah ekor 5 lebih istimewa. Itu adalah satu-satunya Warcraft di Warcraft rubah yang telah mencapai tingkat raksasa. Rubah iblis berekor 5 sangat sulit. Peluangnya hampir 1 dari 1.000.000. Bahkan rubah berekor 3 masih memiliki kemampuan untuk memengaruhi tingkat atas surga. Sekarang rubah berekor 3 ini adalah puncak alam umur panjang. Api binatang roh merah milik dunia Warcraft Sing, yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan api misterius dan tumbuh dewasa. Ia dapat menemukan area api Sing untuk berlatih dan batu api binatang batu merah adalah api pamungkas. Ia juga yang paling kuat dari 4 Warcraft. Keberadaan jiwa ungu bawahan. Ada 2 Warcraft lagi yang melayang di belakang Wang Chong. Tingkat World of Warcraft ini adalah salah satu jiwa hitam yang lebih rendah dari tingkat Tongtian dan puncak putih dari alam umur panjang. Jiwa-jiwa itu jauh melampaui kekuatan Wang Chong. Yang satu adalah ular piton bersayap ganda dan yang lainnya adalah binatang bergaris ungu. Dalam 2 World of Warcraft utama, ular piton ajaib bersayap 2 memiliki serangan paling agresif,
dan binatang bergaris ungu memiliki pertahanan terkuat, dan kemudian dipasangkan dengan binatang roh merah lain yang sangat menyerang. Ada juga rubah berekor 3 dengan kecepatan yang baik. Salah satu dari 4 Warcraft utama ini jauh lebih kuat daripada Wang Chong, tetapi kontrak antara Warcraft dan manusia yang dikendalikan oleh Wang Chong sangat terbatas. Umumnya, satu orang hanya dapat menandatangani kontrak dengan satu Warcraft. Wang Chong mengendalikan dengan 4 World of Warcraft. Wang Chong, yang melampaui kekuatannya, hanya bisa menjadi Beastmaster paling langka. Kekuatan besar dari 4 Warcraft utama sangat bagus. Xiao Yu memandang Wang Chong sambil tersenyum. Mungkin kamu yang disebut Beastmaster. Ya, aku Beastmaster dan Beastmaster terhebat. Wang Chong mengangkat kepalanya dengan bangga. Entahlah, Yang Mulia hanya memiliki 2 Beastmaster yang merupakan yang kedua setelah Beastmaster. Yang terkuat dan aku di alam ini. Karena aku adalah pengendali binatang yang paling hebat. Keempatnya ternyata hanyalah rubah biasa, ular piton, binatang api merah, dan binatang ungu. Karena mereka telah bermutasi menjadi apa adanya. Mereka juga semua memiliki kesempatan untuk berubah lagi. Dalam waktu dekat, mereka semua setidaknya akan menjadi setengah raksasa dan aku akan menjadi eksistensi terkuat di wilayah iblis. Haha. Xiao Yu menatap Wang Chong. Apakah orang ini tidak punya masalah di kepalanya? Katakan saja beberapa rahasianya tanpa bertanya kepada siapapun. Oh, dia bertekad bahwa dia akan dapat membunuhku. Xiao Yu mencibir, bahkan jika kamu dapat mengendalikan 4 World of Warcraft utama, aku akan dengan mudah membunuhmu jika kamu membunuhku. Xiao Yu yang berbicara mempererat kesunyiannya dan perlahan melangkah maju. Sikap itu sama sekali tidak menerima 4 Warcraft besar. Dalam kegelapan, mata Loke hanya menunjukkan cahaya dingin. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa tidak mudah untuk menghadapi 4 WoW utama, dan bahkan mungkin ada bahaya tertentu bagi kehidupan di bawah serangan gabungan dari 4 WoW. Dia ingin melihat bagaimana Xiao Yu bertarung. Gila, jangan salahkan aku, Wang Chong mencibir. Bunuh, aku tidak melihat hawa dingin dalam gerakannya, tetapi aku melihat rubah berekor 3 dan binatang roh merah berteriak dan menghancurkan pada saat yang sama. Ketika kecepatan rubah berekor 3 terlihat, tubuhnya akan bergerak dalam embusan angin dan terbang melintasi langit. 2 cakar akan menari untuk 7 atau 8 bilah angin untuk merobek kekosongan dan bergegas ke Xiao Yu. Rubah berekor 3 akan menatap dingin ke arah Xiao Yu ketika dia siap untuk melawan bilah tunggu kesempatan. Binatang roh merah jauh lebih lambat, tetapi menyerang tubuh Sing dan segera naik ke ketinggian lebih dari 30 meter. Tubuhnya ditutupi dengan lapisan api seperti bukit yang bergerak. Perpaduan sempurna antara 2 Warcraft. Wang Chong dengan lembut memisahkan 10 jarinya dengan jari-jarinya dan menggerakkan wajahnya secara tidak teratur. Senyum penuh percaya diri muncul seolah kemenangan sudah dalam jangkauan. Fitur terbesar Beastmaster adalah ia dapat mengendalikan Warcraft untuk bertarung, dan Cao ini semudah mengendalikan kedua tangannya. Xiao Yu, pengendali hewan aneh yang pertama kali bertemu, juga tertarik. Menghadapi bilah angin yang terbang, rubah berekor 3 Xiao Yu, yang melihat cahaya Lu yang ganas, tersenyum sedikit dan berubah menjadi gumpalan asap, dan melewati celah antara bilah angin dan ukuran kepalan tangan. Ini persis bagaimana angin dan hujan bergerak seperti awan. Tidak ditingkatkan, Xiao Yu mengangkat tangannya dan menamparkan Chou pada rubah berekor 3. Terjepret. Dengan kekuatan Xiao Yu di alam umur panjang saat ini, ia telah mencapai puncak umur panjang dengan 1 kaki. Selama itu tidak di atas level World of Warcraft, sulit untuk mengancamnya. Tampar rubah berekor 3 Chou dengan tamparan dan berputar keluar. Ini karena telur Xiao Yu tiba-tiba bergetar ketika Xiao Yu menembak dan suara Xiao Yu bergema di benak Xiao Yu hanya dengan beberapa kata, "Kasihan guru." Binatang guntur gila yang telah memasuki kondisi kultivasi penuh menunggu telur yang pecah biasanya dalam keadaan tidak aktif dan berusaha untuk keluar pada tanggal yang lebih awal. Jika terbangun, hanya ada satu penjelasan. Ada sesuatu yang dapat membantunya mempercepat telur yang pecah. Keluar atau biarkan kekuatannya meningkat. Apapun itu sangat penting bagi Thunderbolt. Xiao Yu akan menunjukkan belas kasihan. Aku akan memiliki keempat Warcraft. Suara gembira binatang guntur gila bergema di telinga Xiao Yu. Mendengarnya begitu, Xiao Yu melirik binatang roh merah setinggi lebih dari 30 meter yang bergegas masuk. Dia tidak bisa menahan senyum dan mengulurkan tangan dan meraih telur binatang guntur gila dan melemparkannya keluar.
Crazy Thunder Egg tidak terlalu besar, tetapi sangat kecil di depan Red Spirit Beast. Xiaoyu mendengar suara sorak-sorai dari Crazy Thunder Beast pada saat telur binatang itu dilempar keluar. Telur Crazy Thunder Beast jelas memiliki kekuatan yang kuat. Bahkan ketika menghadapi raksasa pemeran Dewa Basilisk, Xiaoyu menggunakan telur Thunderbolt untuk hampir membunuhnya. Anda dapat membayangkan betapa mengerikannya telur Thunderbolt. Raungan, binatang roh merah tidak memakan set ini. Selalu ganas seperti api yang menyala-nyala. Bahkan lebih percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Kekuatan peringkat yang lebih rendah membuat tabrakan skala penuh dengan telur binatang untuk melawannya. Bukankah itu membunuh? Binatang roh merah yang marah membuka mulutnya dan memuntahkan api. Api itu meledakkan telur Warcraft. Akibatnya, api meledak dan meledak ke segala arah, dan telur binatang guntur gila juga mengenai kepala besar binatang roh merah seperti sambaran petir. Oh, suara tumpul bercampur dengan jeritan-jeritan yang menghancurkan gendang telinga. Binatang roh merah besar itu bangkit dari tanah dan langsung hancur dan terciprat. Hujan darah melompati Wang Chong dan dua Warcraft utama terbang dan terlempar lebih dari 1000 meter. Pukulan ini juga membuat Wang Chong tertegun, dan itu membuat Loke, yang sedang mengamati dalam kegelapan, hampir melotot. Identitas khususnya dan kepekaan khususnya terhadap kekuatan itu baru saja sebelum dia menemukan bahwa kekuatan yang diberikan oleh telur Warcraft mengubahnya semua jiwa gemetar, yang menunjukkan bahwa jika telur binatang gila kecil mengenainya, dia dapat langsung terbunuh. Xiaoyu berjalan perlahan ke tangan kiri dan dengan lembut mengulurkan telur binatang guntur gila dan jatuh di telapak tangannya dengan patuh. Apa yang dilakukan keempat Warcraft ini padamu? Ji mengirimku untuk menyelesaikan transformasi terakhir, dan masih ada kesempatan tertentu bagiku untuk segera meningkatkan kekuatanku. Suara gembira binatang guntur gila itu kembali dalam pikiran Xiaoyu. Jari-jarinya gemetar dan bergemuruh di tangan Xiaoyu dan dia menatap Wang Chong sambil tersenyum. Wang Chong adalah pengendali hewan terhebat. Kalau begitu aku akan memberitahumu sekarang bahwa Xiaoyu adalah pengendali telur yang unik di 3 alam. Tentu saja, ini tidak ada. Bagaimanapun, tidak peduli apapun telur Warcraft itu, darah Warcraft tidak memiliki kekuatan tempur apapun sebelum ia lahir. Satu-satunya adalah bahwa telur petir itu istimewa dan ia dilahirkan kembali dan dapat bangun kapan saja saat ia lahir. Telur Warcraft yang unik. Dan telur Warcraft ini cukup istimewa. Jika ada yang tahu bahwa ia memiliki kekuatan jiwa ungu raksasa, saya khawatir tidak ada yang berani meremehkannya. Xiaoyu mengambilnya tanpa bermaksud mengeluarkan kekuatannya dan berencana menggunakan telur Warcraft untuk menusuk orang. Pada saat yang sama, Xiaoyu juga mencari Locke. Orang ini sangat keji untuk mengetahuinya sehingga Anda harus memberitahu dia kekuatan pengendali telur pertama dalam sejarah. Tuan Telur. Wang Chong menatap wajah Tai King. Dia tidak takut, tetapi dia merasa luar biasa, terutama ketika dia melihat pertemuan dengan Tuan Binatang Roh Merah. Dia tahu persis bagaimana binatang roh merah itu ada. Ya, kamu belum pernah mendengar tentang ahli telur. Aku tahu kamu sangat bodoh. Hari ini aku akan memberitahumu betapa hebatnya ahli telur itu. Melihat gerakannya, Wang bergegas kembali tanpa sadar. Ular piton bersayap 2 dan binatang berbekas luka ungu yang mengikutinya bergerak maju. Ular piton ajaib mengubah binatang surgawi untuk membunuh. Wang Chong menggoyangkan tangannya dengan 10 jari dan bergoyang dengan energi aneh. Kedua World of Warcraft segera tampak dipukuli oleh stimulan, terlepas dari pertemuan dengan binatang roh merah yang lebih kuat dari mereka. Mereka gila untuk membunuh masa lalu, terutama getaran frekuensi tinggi dari ular piton ajaib bersayap 2. Benda seperti tali hitam besar seperti cambuk itu menarik dari lingkaran di atas angin ke binatang bergaris ungu milik Xiaoyu, tetapi garis-garis ungu Chang Xiao di tubuhnya juga bergerak tidak teratur. Xiaoyu mengangkat telur binatang guntur yang gila itu, kena. Hah, binatang petir gila segera terbang keluar. Pada saat ini, cara pamer Wang Chong menunjukkan bahwa rubah berekor 3 dan binatang roh merah tidak merespons, dan mereka ngeri mengetahui bahwa 2 Warcraft utama telah pingsan. Selain ketakutannya, tangannya berubah dengan cepat dengan berbagai sidik jari aneh. Ketika saya melihat sege hitam seperti cambuk dari ular piton bersayap 2, kabut mengembun menjadi lingkaran untuk mengunci telur binatang petir gila raksasa agar terjerat. Sedikit cahaya ungu dari telur binatang buas gila yang terbang. Dalam suara gemuruh, kabut sere hitam mengembunkan cambuk, dan retakan tidak bisa berhenti terbang jauh-jauh untuk keluar di tengah sayap dan cakar.
Oh, ular piton bersayap ganda pingsan sebelum mencicit dan pingsan. Telur binatang guntur gila itu juga memantul kembali dan jatuh di telapak tangan si Aoyu tanpa jeda. Mengangkat telur binatang guntur gila itu, dia berencana untuk menghancurkan binatang bergaris ungu itu. Halo gelombang gelombang gelombang. Binatang bergaris ungu yang datang dengan ketakutan itu berteriak ketakutan dan tiba-tiba berhenti berlari. Yang disebut binatang bergaris ungu itu adalah jenis World of Warcraft yang istimewa. Kemiripannya yang panjang dengan tubuh harimau itu memiliki banyak hal seperti kuku di permukaannya. Kuku-kuku itu memiliki beberapa garis ungu di atasnya untuk membentuk beberapa pola aneh yang terlihat cantik. Pada saat ini semua garis ungu itu bergetar dan memancarkan lingkaran ungu. Lingkaran itu menyebar dengan cepat dan menutupi kuku-kuku itu, dan kemudian banyak kuku mulai saling bersentuhan dan membungkusnya seperti kura-kura. Di mana tubuhnya lembut, kembalilah, teriak Wang Chong. Binatang bergaris ungu itu segera terbang kembali dan tubuhnya dengan cepat berubah menjadi benda seperti perisai besar. Permukaannya membentuk binatang bergaris ungu itu. Sosok itu sangat dinamis. Di permukaan, itu masih sedikit seperti kura-kura. Kemudian, orang-orang menggunakan cangkang kura-kura sebagai perisai untuk menahannya. Pada saat yang sama, Wang Chong mengeluarkan cahaya yang menyilaukan dan dengan cepat melesat ke arah binatang roh merah rubah berekor 3 yang samar dan ular piton ajaib bersayap 2. Ketiga Warcraft yang menyilaukan itu segera bergetar beberapa kali dan beberapa sinar mimeng terbang dari tubuh mereka. Menyusup ke tubuh Wang Chong, kekuatannya membengkak dengan cepat. Dari alam umur panjang, ia mencapai tingkat bawah Tongtian dan langsung berkibar dengan sayap angin dan api yang mengembun di belakangnya. Sekarang kamu perlu tahu apa pengendali hewan terhebat. Wang Chong tertawa keras. Baiklah, kalau begitu biarkan aku melihat seberapa hebatnya kamu. Cara si Aoyu yang tersenyum tidak menempatkan Wang Chong di matanya dan membuat marah Wang Chongji yang sombong. 4 binatang menjadi kenyataan dan 5 kekuatan digabungkan untuk membunuh. Wang Chong mengayunkan Excalibur tajam di tangan kanannya dan menyerang si Aoyu dengan ganas. Kekuatan pedang itu dapat membuat penguasa alam umur panjang manapun mundur. Ujung jari si Aoyu membiarkan telur binatang guntur gila itu terus berputar dan berbisik di dalam hatinya, kali ini kau bisa melihat kekuatanmu, jangan hancurkan nama pengendali telur terkuat dalam sejarahku. Binatang gila di dalam cangkang telur itu terdiam. Aku belum pernah mendengar profesi khusus seperti manusia telur. Berteriak, kekuatan ilmu pedang. Seperti pedang yang menghantam lu dari petir ke tingkat bawah peringkat Tongtian tidak salah lagi. Itu dicampur dengan kekuatan angin ekstrim dan api ekstrim. Pedang itu merobek udara. Gigi taring si Aoyu tersenyum, dan telur binatang guntur gila itu berguling turun dari ujung jarinya dan jatuh ke depan di telapak tangannya untuk menghalanginya. Pedang-pedang perkasa juga menebasnya dengan keras. Tanpa suara, pedang-pedang itu menghilang begitu sunyi, seolah-olah laut tenggelam. Dan bahkan titik Langhua tidak diproduksi, itu diselesaikan. Tidak mustahil, Wang Chong, master pengendali hewan, berseru dengan mata yang tidak dapat dipercaya. Tidak heran dia begitu siapa yang bisa berpikir telur Warcraft memiliki kemampuan yang aneh seperti itu. Si Aoyu tertawa diam-diam, dan diperkirakan terkunci dalam kegelapan itu takut. Apakah Anda tahu bahwa binatang buas gila di kulit telur adalah tingkat raksasa? Gunakan itu sebagai senjata untuk menyerang, apalagi tuan kecil Anda di dunia bawah. Itu hanya takdir setengah raksasa. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa binatang guntur telah tertidur sampai mungkin untuk bangun darinya kecuali ada sesuatu yang menariknya. Saya tidak percaya bahwa pengendali telur Anda yang telur wow-nya sekuat jelas tidak sekuat pengendali hewan saya. Wang Chong menggeram dengan marah. Dia merasakan ancaman kematian. Demi fantasi arogannya, 4 Warcraft utama menjadi semi-raksasa dan menjadi yang tertinggi di wilayah kekuasaan raja. Baginya, tekanan kematian hampir membuatnya pingsan. Hampir gila bahwa sayap angin dan api virtual Wang Chong di belakangnya dengan cepat menyampaikan kekuatan api dan api. Mengangkat Excalibur di tangannya dan menghadap si Aoyu adalah perpecahan yang liar. Puluhan pedang terbang dengan padat. Si Aoyu dengan lembut membalikkan telur binatang guntur gila keluar begitu telur binatang itu dikirim keluar, dan terbang ke depan. Jarak antara 7 dan 8 meter telur Warcraft juga tiba-tiba melebar 3 kali lipat. Ada lebih dari 1 orang yang menghalangi semua pedang. Dalam kegelapan, mata Locke terbelalak dan terkejut, tidak, kan?
Telur wow dapat diperbesar dan diperkecil. Bukankah itu hanya kemampuan wow setelah lahir? Apakah kulit telur diperbesar dan diperkecil? Apa konsep ini? Dia tercengang bahwa Wang Chong, yang setiap hari menjadi pengendali binatang bermain Jiao dengan Warcraft, bahkan lebih terkejut. Xiao Yu memberi isyarat kepada binatang guntur gila itu untuk kembali ke tangannya dan berkata sambil tersenyum, Wang Chong, sekarang giliranmu untuk memperlihatkan pengendali telurku. Mengangkat telur binatang guntur gila itu ke arah Wang Chong lalu menghancurkannya di masa lalu tanpa aturan adalah lemparan yang kuat. Telur guntur liar bersiul dengan angin kencang. Serangan terus-menerus itu tidak efektif, membuat Wang Chong memiliki keyakinan tertentu pada apa yang disebut pengendali telur ini. Dia hanya mengambil Excalibur dengan tangannya dan mengangkat binatang berbekas luka ungu itu menjadi keberadaan seperti perisai. Kekuatan seluruh tubuh ditransmisikan, bahkan dengan sayap api semua menghilang menjadi kekuatan dan dikirim ke binatang bergaris ungu. Untuk sementara waktu, binatang bergaris ungu itu semuanya berwarna ungu cerah, dan Guanghua memblokir seluruh tubuh Wang Chong. Telur binatang itu melesat. Boom! Di tengah suara keras itu, binatang bergaris ungu itu bahkan tidak mengeluarkan suara. Tubuhnya menyemprotkan darah yang tak terhitung jumlahnya untuk menutupi angin dan api di atasnya, dan menghilang. Ia bahkan pingsan dan terbang ke kejauhan. Kekuatan yang dahsyat itu membuat master pengendali binatang Wang Chong terkejut, lengannya hancur dan berubah menjadi kabut darah, dan telur binatang guntur gila itu juga hancur parah di kamar siongnya dan terbunuh hidup-hidup di tempat itu. Xiao Yu juga langsung masuk ke tanah saat melempar telur binatang guntur gila itu. Dengan kecepatan tercepat, dia membuka matanya dalam beberapa putaran dan membuka matanya sepenuhnya untuk mencari jejak Lok. Akibatnya, dia tidak pernah menemukan jejak Lok. Dia sepertinya tidak datang sama sekali. Aku salah. Dia tidak datang. Xiao Yu curiga. Huo berkata. Pemiliknya tidak salah. Binatang guntur gila itu kembali ke telapak tangan Xiao Yu. Suaranya terdengar di benak Xiao Yu. Aku mendapatkan beberapa hal dari ingatan mereka ketika aku memainkan 4 Warcraft utama. Itu memang ide Lok yang tampaknya mengetahui segalanya di wilayah iblis. Dia tahu bahwa ketika kamu pergi untuk memburu Master Pedang, dia sudah mulai mencari Wang Chong dan menggunakan Wang Chong. Aku akan menantangmu untuk melihat seberapa kuat Master itu. Xiao Yu mengangguk. Seharusnya seperti ini, mungkin karena dia melihat kekuatanmu. Dia takut, jadi dia pergi lebih dulu. Tapi itu tidak masalah. Selama dia masih bisa bertemu dengan kekuatan bertarung 10 kali lipat dari Raja Iblis, itu bukan petualangan biasa. Dan dia bisa menahan hatiku untuk mencari identitas orang ini sangat diragukan. Dia berhenti sejenak untuk mengamati Yan Lingwu dan melihat bahwa Yan Lingwu benar-benar mencapai masa kritis terobosan dalam pelatihan. Dia benar-benar mengandalkan pertempuran semacam ini untuk menyelesaikan terobosan dalam pertempuran terobosan sendiri. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah dipikirkan Xiao Yu. Lagi pula, setelah putus, itu adalah mata rantai yang dapat jatuh ke alam kapan saja dan karena gangguan, adalah mungkin untuk berperang. Hanya sedikit orang yang berani melakukan ini. Berdansa persen-persen dengan telur binatang guntur yang gila, apalagi yang kamu ketahui dari 4 Warcraft utama, disediakan untuk Anda. Silakan gunakan nama domain pinyin kami untuk mengunjungi kami. Lindiankan sebab 2067 manfaat dari 4 masalah format Warcraft utama. Klik di sini. 4 World of Warcraft utama telah pingsan. Tidak ada dari mereka yang mati dan tidak terpengaruh oleh kematian Beastmaster Wang Chong. Jelas bahwa ini karena telur binatang guntur yang gila. Itu memiliki tujuan untuk 4 World of Warcraft utama. Xiao Yu juga sementara terlibat dalam saya tidak tahu apa yang terkuat adalah 4 Warcraft utama yang dapat dibawa ke Thunder. Dia menantikannya. Mengenai masalah Xiao Yu, binatang guntur-guntur memilah-milah ingatan itu dan berkata, makam Raja Iblis telah dibuka. Itu dibuka beberapa bulan yang lalu, dan karena makam Raja Iblis telah dibuka, itu telah diblokir selama hampir 3 bulan. Butuh waktu kurang dari 10 hari untuk dibuka kembali, jadi mereka tidak begitu jelas tentang dunia luar. Kemudian ada kekuatan tertentu yang tampaknya terlindungi setelah makam Iblis dibuka, sehingga orang-orang di wilayah Iblis tidak bisa masuk. Kemudian, mereka lewat selama beberapa bulan. Penelitian menemukan bahwa untuk memasukinya harus ada sesuatu yang hanya dimiliki oleh suatu tempat di wilayah yang disebut Yuxianglou. Yuxianglou, Xiao Yu, melihat lingkungan sekitarnya, dapat membuka Yuxianglou di sini,
Terlepas dari apakah itu menguntungkan atau tidak, itu memiliki latar belakang yang luar biasa, bukan? Jangan lihat Yu Xianglou, master pengendali binatang buas Wang Chong sangat sombong dan tidak terlalu kuat, tetapi menurut ingatan dari 4 World of Warcraft utama, bahkan jika dia tiba di Yu Xianglou, dia harus dengan hormat tidak berani berpura-pura bahwa Yu Xianglou berada di status wilayah iblis sangat istimewa. Kata Xiao Yu, aku akan pergi ke Yu Xianglou setelah beberapa saat untuk melihat apa yang aneh tentang Yu Xianglou ini. Dia melihat ke arah pertempuran Yan Lingwu. Kamu mungkin yakin bahwa senjata ajaib yang diperjuangkan Sister Yan adalah Thunder. Senjata ajaib, Crazy Thunder Beast berkata, aku tidak tahu apa Wang Chong tampaknya tidak terlalu tertarik dengan senjata ajaib Holy Thunder, jadi hanya ada sedikit hal tentang senjata ajaib dalam ingatan 4 Warcraft utama. Apakah kamu akan mengetahuinya jika kamu melihatnya atau tidak, gumam Xiao Yu. Apakah keempat Warcraft ini berguna untukmu? Menyebutkan 4 binatang utama Warcraft Thunder berkata, tidak hanya berguna, tetapi juga memiliki efek yang luar biasa. Tahukah Anda keindahan Beastmaster? Bukankah mereka dapat mengandalkan kekuatan Warcraft, atau mereka dapat mengendalikan banyak dari mereka? Pertempuran Warcraft bukanlah pertempuran antara manusia dan binatang. Ini tampak seperti kuil, tetapi sebenarnya itu adalah hal paling mendasar dari seorang Beastmaster. Tempat yang paling mengerikan bagi seorang Beastmaster sejati adalah membantu Warcraft bertransformasi, yang dapat mempromosikan Warcraft dari yang biasa. Warcraft telah tumbuh menjadi Warcraft yang sangat menakutkan. Tahukah Anda mengapa ada begitu banyak varian Warcraft dari zaman kuno hingga sekarang? Mengapa setiap ras Warcraft memiliki lebih dari selusin varian aneh? Sebenarnya, itu bukan mutasi normal Warcraft sendiri tetapi di era Realm of the Worlds. Perubahan besar yang dibawa oleh banyak pengendali hewan yang lahir dalam periode waktu tertentu membawa Warcraft ke puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya di tahap tengah dan akhir dari World Realm. Petik 2. Wang Chong pernah disebutkan sebelumnya tentang penyebab mutasi Warcraft. Dia juga mengatakan bahwa keempat World of Warcraft utama semuanya adalah Warcraft biasa. Dia telah membuat mereka sepenuhnya bertransformasi melalui cara khusus, dan sekarang mereka semua cenderung berubah menjadi raksasa. Xiao Yu tidak benar-benar mempercayainya. Jika demikian, pengendali binatang itu terlalu kuat, tetapi sekarang tampaknya makna telur binatang buas yang gila itu mungkin benar. Sayangnya, kemampuan master pengendali binatang itu haruslah master pengendali binatang, dan master pengendali binatang itu membutuhkan konstitusi khusus. Seluruh dunia manusia tidak memenuhi persyaratan. Jika tidak, kita mungkin dapat melatih beberapa master pengendali binatang. Maaf untuk mengatakan, apakah Anda tahu cara melatih pengendali binatang? Oh, ya, Anda pasti telah membaca ingatan dari keempat Warcraft utama, dan Anda pasti tahu jenis variasi perawatan apa yang telah mereka temui. Xiao Yu berkata, karena aku mengetahuinya, aku gembira karena ada kekuatan magis di dalam mereka yang dapat menyelesaikan transformasi mereka. Jika aku merebutnya, aku dapat menyelesaikan transformasi terakhir sebelum aku lahir untuk mencapai puncak fisikku. Bantuan lainnya adalah waktu kelahiranku mungkin sangat berkurang karena ini. Xiao Yu mendengarkan hatinya. Sekarang kelahiran binatang guntur gila adalah ranah jiwa ungu raksasa. Jika ia menyelesaikan transformasi lagi, ia akan benar-benar mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan mungkin membuatnya memperbaiki. Bagaimanapun, ia akan berubah dalam kulit telur untuk meningkatkan kekuatannya dan di dunia luar memiliki tingkat kesederhanaan yang sama sekali berbeda, dan kekuatannya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Oleh karena itu, jika tidak demikian halnya, Kaisar kuno Zhao Tianlong membutuhkan kekuatan pelindung untuk menerobos. Xiao Yu benar-benar tidak ingin binatang guntur gila itu lahir lebih awal. Situasi ini juga memaksanya untuk lahir lebih awal. Saat ini, waktu kelahiran sangat berkurang. Itu tidak perlu tetapi karena itu normal untuk menyerap kekuatan yang cukup. Ini secara alami adalah yang terbaik. Tetapi setidaknya tidak dilahirkan secara paksa karena terobosan Kaisar kuno Zhao Tianlong. Ini juga berarti bahwa kota suci akan ada penjaga Warcraft tingkat raksasa, ditambah dunia humanoid dari raksasa segitiga Tyrannosaurus Rex yang memiliki akar mayat hidup reinkarnasi. Kekuatan dunia manusia juga dapat dianggap sebagai kemampuan perlindungan diri awal. Ketika Kaisar kuno Zhao Tianlong berhasil menerobos ke alam raksasa, lebih kuat melawan dunia luar. Mulailah, kata Xiao Yu. Telur binatang guntur gila terbang dia tiba-tiba memperbesar lebih dari 10 kali.
Dalam ukuran itu 3 atau 4 kali lebih besar dari manusia. Binatang guntur gila di mata juga menjulang, dan sosok itu mengeluarkan raungan rendah, dan segera melihat garis-garis ungu yang tak terhitung jumlahnya di permukaan telur binatang guntur gila. Kemudian menyebar dan berubah menjadi ratusan sinar ungu. 4 Warcraft utama dalam kegelapan berkilauan. Yah, tubuh keempat Warcraft utama terus-menerus bergetar. Tubuh mereka juga perlahan-lahan terangkat di bawah kekuatan cahaya ungu. Mereka melayang pada ketinggian sekitar 3 meter dari tanah. Mereka selalu dalam keadaan samar. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan, tidak ada perubahan. Raungan, bunyi guntur gila membuat raungan yang memekakkan telinga. Kemudian saya melihat simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan kulit telur, dipenuhi dengan kekuatan aneh dan mengambang naik turun. Setelah beberapa saat, simbol mantra itu tenggelam dalam cahaya ungu. Puluhan sinar ungu pada masing-masing dari 4 Warcraft utama mulai bergabung satu sama lain. Sinar ungu pada rubah berekor 3 dikumpulkan oleh yang di atas mereka, binatang roh merah adalah 1 di perut. Cahaya ungu tidak membiarkan cahaya ungu lainnya bertemu, ular piton ajaib bersayap ganda adalah titik pusat posisinya, binatang bergaris ungu adalah punggungnya. Cahaya ungu bergabung menjadi 4 tali ungu dengan ketebalan ibu jari. Lokasi cahaya adalah akar dari 4 mutasi Warcraft utama. Bunyi guntur gila, dan semua sinar cahaya ungu bergetar. Posisi tubuh keempat Warcraft utama juga terus mengguncang gelombang halo biru. Sinar cahaya terbenam ke dalam telur binatang buas cahaya gila di sepanjang cahaya ungu. Perubahan paling jelas dalam tubuh Warcraft adalah rubah berekor 3. Ia memiliki 3 ekor, yang berarti bahwa ketika ia maju ke 5 ekor, ia mencapai puncaknya. Sekarang ekor di sebelah kiri memudar. Sekitar 10 menit kemudian, ekornya menghilang sepenuhnya dan kemudian ekor di sebelah kanan. Ketika kedua ekor menghilang, rubah berekor 3 menjadi rubah ajaib biasa. Ini menunjukkan bahwa salah satu perubahannya telah diserap sepenuhnya oleh binatang guntur-guntur. 3 Warcraft utama lainnya juga sama. Semuanya telah kembali ke keadaan Warcraft normal. Setelah menyerap asal-usul variasi dari 4 Warcraft utama, binatang guntur gila juga meraung dengan gembira dan telur Warcraft besar dengan cepat menyusut di tangan si Aoyu. Tuan, saya akan tidur. Setelah berbicara tentang binatang guntur gila, tidak ada suara. Itu akan menjalani transformasi terakhirnya dan juga bersiap untuk lahir. Xiao Yu melirik cincin ruang pendapatannya. Keempat Warcraft utama masih pingsan. Mereka dipukul mundur karena mutasi. Kekuatan aslinya juga jatuh ke titik beku di bawah Xuanzun dan tidak berpengaruh. Xiao Yu terlalu malas untuk peduli dengan hidup dan mati mereka. Kakak Yan benar-benar luar biasa. Xiao Yu selalu memperhatikan Yan Lingu. Pada titik ini, Yan Lingu telah memenggal kepala musuh dan bersembunyi dengan senjata ajaib. Dia telah menyelesaikan terobosan dan memasuki alam umur panjang. Ketinggian jiwa median sekarang menjadi alam yang stabil. Ini bukan saatnya untuk mengganggunya. Xiao Yu memamerkan versi terbaru dari teknik tembikar tanah liat untuk menunjukkan ruang pertempuran di tempat Yan Lingu berada untuk melindunginya dan meninggalkan pesan di dalamnya. Selama setengah jam setelah dia pergi, Loke berjalan keluar dari kegelapan dengan wajah Sein. Yah, Xiao Yu pasti sudah ditemukan olehmu jika aku mengandalkan Raja Sihir. Loke menatap bagian belakang wajah Xiao Yu dan tampak jelek. Tuan Telur adalah Tuan Telur Sihir. Tidak seorang pun di luar tahu bahwa kamu adalah. Tidak heran seorang pengendali telur sihir mengatakan bahwa raksasa pemeran ilahi Basilisek dipukul keras olehmu dengan telur Warcraft. Tidak seorang pun percaya bahwa hubungan itu benar. Petik 2. Dia sangat menakutkan. Tetapi jika dia tahu bahwa tidak ada pengendali telur, dia mengatakan bahwa Xiao Yu yang mengeluarkan dan mengusir Wang Chong. Aku tidak tahu apa suasana hatinya, tetapi setelah melihat kinerja telur binatang buas yang gila, dia telah mengidentifikasi Xiao Yu sebagai divisi telur pengendali telur yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perubahan seperti itu mungkin sangat tidak terduga oleh Xiao Yu. Dia tidak menyangka bahwa Loke akan disembunyikan di sisinya. Dia bahkan menyeka tubuhnya dalam pencarian dan gagal membawa Loke keluar. Jadi dia tidak kembali dan Loke melakukannya. Dengan hati-hati muncul hanya setelah setengah jam, membuat Xiao Yu sulit menemukannya. Loke Gatsein Sen bangkit dan terbang menjauh. Dia menyerah untuk membunuh Xiao Yu karena dia sedikit khawatir tentang kekuatan pengendali telur. Saat ini Xiao Yu telah datang ke jaringan Yu Xianglou terletak di arah barat laut dari posisi paling inti dari wilayah iblis.
Ini juga digambar secara terpisah. Itu bukan tempat yang paling makmur bagi orang biasa untuk memasuki area tersebut. Adalah normal untuk tidak melihat bakat dalam lebih dari 10 tahun aktivitas di tempat lain. Jika itu semua orang di dekatnya, saya khawatir ada bayi yang lahir, dan orang-orang di sekitar Yuxianglou dapat terlihat di mana-mana, dan bahkan beberapa aktivitas Warcraft yang ada di sekitar tidak saling bertentangan. Xiaoyu berdiri di kejauhan memperhatikan Yuxianglou. Sosok dalam jarak sekitar 30.000 meter tampak seperti semua orang di wilayah iblis berkumpul. Yang disebut Yuxianglou sebenarnya adalah rumah bangsawan besar yang meliputi area seluas lebih dari 10.000 meter persegi. Fasilitas di dalamnya juga cukup mewah. Area tengah adalah bangunan kecil 3 lantai yang tidak mencolok. Plakat di depan persis kata Yuxianglou. Pada saat ini, banyak orang berbaris memasuki rumah bangsawan. Mata Xiaoyu terbuka dan terkunci. Mengumpulkan isi pembicaraan banyak orang di banyak tempat dapat dianggap sebagai informasi langsung. Berbicara melalui begitu banyak orang, dia tahu asal-usul Yuxianglou. Yuxianglou ini lahir hampir 1000 tahun lebih awal dari yang disebut 3 Master Pelindung. Sudah menjadi misteri bahwa ia tidak berpartisipasi dalam pertempuran wilayah Raja Iblis. Hidup berdampingan secara damai, tetapi status Yuxianglou lebih tinggi dan lebih terpisah. Ada pria lain di gedung Yuxiang. Dan setiap anak Eve secantik Hua, dan setiap tubuh panas. Para master dari semua pihak di wilayah iblis ingin mengejar lebih banyak lagi. Banyak master bersedia bersujud di bawah rok delima untuk menjadi kekuatan periferal Yuxianglou. Kekuatan Xianglou bahkan lebih hebat. Hari ini, kepala Yuxianglou adalah nama yang baru diterima Yi Xiangyu, mantan Yuxianglou pensiun dari garis kedua, bersama dengan 4 tetua pendahulu, dan sekarang semuanya menjadi kekuatan rahasia Yuxianglou. Tidak menemui bahaya, akan keluar dari kegelapan. Yi Xiangyu, namanya bagus dan kedengarannya seperti kecantikan yang langka. Xiaoyu bergumam bahwa dia tidak terlalu peduli dengan kata Eve, tetapi orang-orang di sekitarnya menyebutkan bahwa Yi Xiangzhang akan berhubungan dengan Mei Eve. Xiaoyu juga mengikuti kerumunan menuju Yuxianglou. Ketika saya tiba di rumah bangsawan, saya melihat sekelompok pria berdiri dengan jari kaki tinggi dan menghalangi jalan. Orang-orang ini semuanya cukup panjang. Jelas bahwa pasukan luar Yuxianglou menangkap beberapa orang cantik di Yuxianglou. Jika kamu ingin memasuki rumah bangsawan, kamu akan menerima 10.000 kristal roh. Tidak membayar dan tidak boleh masuk. Paksa penyusup untuk mati. Dalam teriakan itu, mereka yang datang dan mengambil spar, dan tentu saja ada banyak yang tidak bisa mendapatkan 10.000 spar, dan banyak dari mereka yang mendapatkannya gemetar tangan mereka. Mereka bergerak atau melihat ke depan untuk berpikir. Untuk merangkul keindahan dari sini juga akan menjadi salah satu dari orang-orang ini yang menjaga istana. Xiaoyu juga memasuki istana dengan pembayaran 10.000 spar. Begitu Anda memasuki rumah besar, Anda akan melihat beberapa Eve mengenakan lu yang sangat kejam satu persatu tampak cantik dan mengenakan jaket perak. Mereka semua adalah baju besi siong 3 titik yang melilit departemen siong lu dari perut ke pusar. Menyelimuti departemen Tun yang montok, 2 tui cantik ramping akan menunjukkan sosok mereka yang sempurna. Setiap Eve lapis baja perak ini cantik dan luar biasa berjalan di sekitar istana. Xiaoyu melirik dengan santai dan tidak peduli apa yang benar-benar menarik perhatiannya. Baju besi perak itu memiliki kekuatan magis di atasnya. Tampaknya itu mungkin dipancarkan kapan saja. Saya tidak tahu misteri apa yang akan terjadi. Baju zirah perak ini kultivasi para wanita bangsawan juga cukup bagus. Mereka semua adalah level Xuanzun. Mengenai status mereka, staf di lantai dasar gedung Yuxiang telah menarik banyak orang. Mereka ingin melihat keindahan baju zirah perak di gedung Yuxiang. Orang-orang berjalan di depan gedung Yuxiang. Banyak orang berkumpul di sini tetapi tidak diizinkan masuk. Untuk memasuki gedung Yuxiang, Anda perlu membayar 1000 hantu tingkat tinggi, yang berarti 100.000 hantu biasa. Untuk mengatakan bahwa tidak sedikit orang yang mengeluarkan 100.000 hantu biasa, tetapi mereka harus menjadi hantu tingkat tinggi. Itu bukan tugas yang mudah. Hampir tidak ada yang bisa melakukannya. Xiaoyu menyaksikan banyak orang yang tertekan dan tidak bisa menahan tawa. Dia mendorong kerumunan dan membayar 1000 hantu tingkat tinggi dan memasuki gedung Yuxiang. Langkah kaki Han Baiyu mengukir naga dan melukis burung phoenix. Sebuah rumah men yang terbuat dari perak murni dibuka dengan karpet lembut di tanah.
Entah dari mana asalnya, aromanya samar-samar tercium dan bercampur dengan pola-pola misterius. Diketahui bahwa ubin-ubin berkaca yang luar biasa itu dihias di atasnya. Beberapa liontin perak tergantung seperti lonceng angin, mengeluarkan suara yang jernih dan menyenangkan saat angin bertiup. Angin sepoi-sepoi berhembus di tiup angin. Tubuh Yu Xianglou penuh dengan keindahan yang harum, dan bentuk wanita cantik terus-menerus berkedip. Tawa yang lebih indah keluar, dan tawa hangat pria itu tampaknya dipenuhi dengan yuhuo yang tak ada habisnya. Xiao Yu melangkah di tangga Han Baiyu dan merasakan mata yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya penuh dengan kecemburuan dan iri hati, bahkan dengan sedikit rasa membunuh. Dia tersenyum sedikit lebih penuh dengan pikiran tentang Yu Xianglou ini. Berjalan di sepanjang karpet lembut, ada aroma samar wewangian di gedung yang harum itu, seperti anggrek dan mus, dan beberapa NV yang halus dan anggun mengenakan baju besi 3 titik atau berbicara dengan orang lain, minum dengan orang lain atau bermain piano dan bernyanyi. Tidak ada pria yang berani menggerakkan kaki secara manual. Xiao Yu memasuki NV lapis baja perak dengan rambut hitam dan mata hitamnya sendiri, dan datang untuk menyambut dupa tombak. Permisi, apakah Anda ingin? Lan Xiang, biarkan aku menghibur Anda. NV putra berambut hitam itu belum selesai berbicara. Suara yang lebih menyenangkan datang dari pintu masuk tangga. Suara itu terdengar seolah-olah tidak ada suara di lantai pertama. Semua orang terkejut melihat NV putra di pintu masuk tangga dan bahkan menahan napas, termasuk beberapa NV putra lapis baja perak. Tak percaya melihat NV putra. Kemudian melihat Xiao Yu dengan sangat heran. Xiao Yu juga merasakan kecemburuan, kebencian, kepahitan yang kuat dan sebagainya. NV macam apa yang bisa membuat mereka berperilaku seperti ini? Sosok yang anggun itu terlihat. Sosoknya ramping, indah, cantik, dan mempesona. Rambut peraknya acak-acakan sampai ke pinggang. Wajahnya yang cantik menawan dan menawan. Sepasang mata besar yang berair seolah berbicara. Kyongbi Hongchun, Chun, leher putih, puncak kembar yang diwarnai, pinggang kecil, dan tangan bergelombang, penuh dengan tun, dan serangkaian baju besi perak, membungkus seluruh tubuh. Oleh karena itu, kehati-hatian ekstra adalah sentuhan gerakan. Pesona pikiran juga sangat berbeda karena pakaian ini, dan pakaian pria di sini agak tidak pada tempatnya, dan itu dapat menyorot perhatian orang lain. Pemilik rumah, dengan hormat berkata bahwa rambut hitam Xiao Yu baju besi perak nusi. Kecantikan tak tertandingi Eve, yang dikenal sebagai pemilik rumah, mengangguk sedikit dan berkata, maukah Anda mengikuti saya ke atas? Dia menggunakan nada bertanya, bahkan lebih cemburu untuk memukul pria yang hadir. Pemiliknya secara alami adalah pemilik Yu Xianglou, Yi Xiang. Beraninya kamu tidak menghormati undangan pemilik rumah. Xiao Yu berhenti sejenak di wajah Yi Xiangzhen dan dengan tenang mengakui bahwa kecantikan Yi Xiang sama cantiknya dengan Hua, tetapi dia seperti orang Eve di sampingnya. Temperamennya agak mirip dengan Ziyan, jadi minat Xiao Yu padanya sangat berkurang. Dia benar-benar kalah dengan Ziyan. Dia terlalu banyak untuk membuat Xiao Yu memikirkan orang Eve lain dengan temperamen yang sama selain Ziyan. Tolong, suara Yi Xiang begitu tak terkatakan. Xiao Yu juga membuat gerakan. Di permukaan, Xiao Yu bergumam dalam hati. Melalui inspeksi sebelumnya, saya dapat melihat bahwa Yi Xiangyu tampaknya tidak mengundang orang lain secara langsung. Sekarang dia berbicara di luar. Xiao Yu adalah orang pertama yang disambut oleh Yi Xiangyu. Itu sepadan. Tuan Tanah Dang Yu Yuxiang yang lucu, Yi Xiangzhen, mengapa dia harus memperlakukannya seperti ini? Apakah identitasmu kejam? Apakah dia tahu bahwa dia adalah Xiao Yu? Xiao Yu tidak dapat mengetahuinya, tetapi setelah Lockhart, dia tidak memiliki banyak harapan bahwa tanpa Ling Yu Variety, dia akan memiliki peluang lebih rendah untuk diidentifikasi oleh metode riasan pribadinya sendiri. Seperti ini Yixiang Yan memperkirakan bahwa dalam hal mengenal orang, ada pengenalan yang sangat baik. Bukan tidak mungkin untuk mengeluarkannya. Tunggu, ketika keduanya sampai di tangga dan ingin naik ke atas, suara pelan tiba-tiba terdengar dan memecah depresi di menara Yuxiang. Yu Xianglou kembali tenang. Keheningan yang mematikan. Xiao Yu secara alami melihat orang ini. Dia tidak menunjukkannya, tetapi perlahan berbalik dan memperhatikan dengan mata roh untuk melihat seorang pemuda berusia sekitar 24 tahun dalam setelan perak memegang kipas lipat perak di tangannya. Di atas meja ada pedang perak panjang.
Bakat itu hanya kecemburuan. Wajahnya sedikit terdistorsi. Matanya cemburu. Xiaoyu tidak sabar untuk menelannya. Yu Xianglou Zui Xiang Jun Sen Sedanran tidak berarti Ca. Hen, wah, siapa kamu? Bagaimana mungkin aku tidak pernah melihatmu, kata pemuda itu dingin. Siapa yang perlu aku tahu? Xiaoyu berkata dengan tenang di dalam hatinya bahwa wajah Yi Xiangyan muncul, terutama matanya. Ingin melihat siapa Yi Xiangyan, apakah dia sengaja mencoba menguji dirinya sendiri? Saya pikir tidak mungkin baginya untuk datang begitu saja. Dia tidak bisa bersiap. Pemuda itu sangat marah ketika mendengar kata-kata, "Anak baik, apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu mengatakan bahwa aku tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namamu. Saya pikir kamu mencari kematian." Dengarkan saja isi nada ini. Xiaoyu sangat kecewa dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada level dan kualitas. Orang seperti itu juga didasarkan pada kelahiran yang baik. Kalau tidak, itu hanya akan sia-sia. Jangan melihatnya. Pangkat yang lebih rendah tidak menunjukkan seberapa berbakatnya dia. Hanya dapat dikatakan bahwa identitasnya umumnya tidak tercapai dengan dukungan penuh dari kekuatan yang kuat di belakangnya. Itu saja, orang-orang seperti itu hampir tidak memiliki pengalaman tempur. Kecuali mereka mengandalkan ranah yang jauh melampaui yang lain, jika mereka bertemu dengan seorang master dari alam tertinggi, mereka dapat dengan mudah membunuh mereka bahkan jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan. Bagaimana orang seperti itu? Xiaoyu menaruhnya di matanya. Xiaoyu memutar matanya dan terlalu malas untuk berbicara dengannya. Melihat ketidaktahuan Xiaoyu, pemuda itu tampaknya tersedak oleh tamparan di wajahnya dan mencengkeram kipas perak dengan erat dan menggertakkan giginya dan menatap pembunuhan di mata Xiaoyu. Fragmen mayat. Nak, pemuda itu merinding. Kau benar-benar membosankan, kata Xiaoyu dengan malas. Pemuda itu marah. Kau, Xiaoyu mengulurkan jarinya dan menggoyangkannya dengan lembut 2 kali. Jangan gunakan apa yang kau sebut identitasmu untuk menjadi pemberani. Di mataku, kau adalah lelucon. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan ke atas. Aku bahkan tidak memperhatikan Yu Xiang, tuan tanah Yi Xianghuan. Menurutnya, kemungkinan Yi Xianghuan sengaja memukul Luan sangat besar. Setidaknya dia tidak maju untuk menghalanginya. Itu diragukan. Yi Xiangyu juga diberi nom oleh gerakan Xiaoyu. Kau harus tahu bahwa identitas pemuda ini sangat tidak biasa, dan usianya begitu terpuji sehingga bahkan di 3 alam, itu terpuji dan diabaikan oleh Xiaoyu. Wah, Xia Guxiang ada di sini hari ini, dan aku bersumpah aku ingin kau membayar harga yang mahal untuk apa yang kau katakan. Pemuda yang marah itu meraung. Dengan raungannya, pria parubaya yang berdiri di 2 meja di sebelah kirinya tiba-tiba berdiri dan momentum mereka tiba-tiba dilepaskan. Mereka umumnya melonjak ke Xiaoyu. Keduanya berada di puncak alam umur panjang. Paksaan jiwa yang kuat yang diberikan oleh persendian telah mengguncang lantai ini. Xiaoyu menatapnya sambil tersenyum dan tidak berhenti untuk melihat apa sikap Yu Xiang, tuan tanah Yi Xiangyi, akan membunuh jika dia tidak berhenti. Setelah mengetahui bahwa Xiaoyu tidak bermaksud melakukan apapun, ada kekecewaan pada tuan tanah Yu Xiang, Yi Xiangzhen, dan dia melangkah maju untuk memblokir Xiaoyu di belakangnya. Langkah ini segera membuat 2 tuan setengah baya di samping pemuda itu bertemu. Tidak ada 2 tangan di Yu Xianglou, tolong jangan biarkan Xiang Xiang merasa malu. Suara lembut Yi Xiang tidak mengandung sedikit pun asap. Namun setelah 2 pria parubaya itu takut untuk sementara waktu, Yu Xianglou tidak diizinkan melakukan apapun. Ini adalah hal yang terkenal. Tidak ada yang melanggarnya, tetapi mereka sudah mati. Pria parubaya itu menatap pemuda itu. Pemuda itu mengangguk sedikit, dan mereka berdua kembali mendudukinya dengan hormat. Berani bertanya kepada tuan tanah. Saya menunggu di sini setiap hari untuk datang ke sini. Saya hanya meminta tuan tanah untuk muncul. Tuan tanah tidak pernah melihat saya sedikit pun. Mengapa? Tetapi asal-usulnya tidak diketahui. Tidak masuk akal bagi orang untuk bersikap begitu baik. Bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun, Xiaoyu mencibir. Kemarahan yang baru saja dihempaskan pemuda itu lagi. Yi Xiang berkata, alasan mengapa Xiang Xiang mengundangnya secara alami adalah karena Xiang Xiang tampaknya tidak perlu menjelaskannya kepadamu. Jika tidak terjadi apa-apa, Xiang Xiang akan pergi. Dia berkata kepada Xiaoyu dengan acuh tak acuh. Xiaoyu tersenyum dan berjalan ke atas. Berhenti.
Pemuda itu melihat sikap Yi Xiangzhen yang sama sekali berbeda terhadapnya dan Xiao Yu dan berteriak keras. Nak, aku tidak peduli siapa kamu ingat padaku, jika kamu berani melangkah lebih jauh, aku akan membiarkanmu dalam 3 langkah darahmu terciprat. Putus asa, Xiao Yu melangkah maju, lalu berbalik dan mencibir, aku akan mengambil 3 langkah lagi sekarang untuk melihat bagaimana kamu bisa membuat darahku terciprat dalam 3 langkah. Berbicara, dia mengklik 4 langkah berturut-turut. Aku sudah 4. Apakah kamu mencoba membuat darahku terciprat dalam 3 langkah? Untuk provokasi Xiao Yu berturut-turut, pemuda itu hampir marah. Tidak ada yang berani mempermalukannya dengan sengaja. Pemuda yang marah melompat ke udara dan membunuhnya. Kamu tidak bisa melakukan apapun di Yu Xianglou, atau kamu tidak akan mendapat amnesti. Yu Xianglou Yixiang, wajah yang cantik dan rupawan, segera cemberut dan mengerutkan kening dengan dingin. Pemuda yang marah itu tenang seperti air dingin. Dia mendarat dengan cepat. Jika bocah itu seorang pria, keluarlah dari pertarungan kita yang adil. Pemuda itu menunjuk Xiao Yu dan berteriak, pria mana yang bersembunyi di balik Eve, keluarlah. Xiao Yu menyeringai, apakah kamu ingin memverifikasi bahwa aku seorang pria? Oke, kirim saudara perempuanmu atau saudara perempuan kepadaku dan biarkan mereka mengalaminya sendiri. Oh ya, aku hanya tertarik pada Eve, tetapi jangan mengambil sampah. Kamu, pria muda itu langsung muntah darah. Tertawa, Xiao Yu menyeringai dan berhenti mengawasinya dan langsung pergi ke lantai 2. Penampilannya juga mengejutkan Yu Xiang, tuan tanah Yi Xiangzhen. Pendekatan ini tidak sevulgar orang-orang dalam imajinasinya. Yi Xiangyi bingung dan mengikuti langkahnya. Melihat tubuh Yi Xianghuan yang bijaksana terbungkus jaket perak yang tidak mencolok di lantai atas pinggang pohon willow, pemuda yang bergoyang-goyang itu menyaksikan darahnya mengalir deras, hampir tidak dapat menahan diri untuk tidak bergegas. Hanya saja, kekuatan pencegah Yu Xianglou membuat para pemuda itu menoleransi diri mereka sendiri. Aku mengingatmu, nak, aku tidak percaya kau dapat hidup di Yu Xianglou seumur hidup, aku harus menyesali semua yang kau lakukan. Pemuda itu menggertakkan giginya dan berkata, Tuan muda, 2 pria paruh baya mendekat. Pemuda Yin mengukur dan berkata, tatap aku, jangan biarkan anak itu melarikan diri. Mereka tidak berani naik ke atas dan hanya bisa menunggu di bawah. Di lantai 2 Yu Xianglou, hanya ada 8 wanita cantik berbaju perak yang menunggu satu persatu, orang-orang yang elegan dan halus atau orang-orang yang mi iblis atau dengan antusias menyaksikan kedatangan Xiao Yu. Tuan, silakan duduk di sini, kata Yu Xiang, tuan tanah Yi Xiang. Xiao Yu duduk di sebuah meja. 8 wanita berbaju perak membawa beberapa makanan ringan buatan Jing dan diam-diam mundur. 2 orang duduk berhadapan. Kenapa kau mengundangku ke lantai 2? Xiao Yu berkata tanpa menoleh. Tidak ada yang tak terduga tentang penetrasi. Tajamnya ke wajah Yi Xiang, dan senyum yang menyentuh pun muncul. Jika Yang Mulia dapat menjawab mengapa saya dengan sengaja bersikap begitu vulgar dan saya tidak membalas provokasi orang lain, saya akan memberitahu Anda alasannya. Xiao Yu mengangkat bahu dan bersandar di sandaran kursi. Saya lebih dari senang. Yi Xiangchen tertawa dan berkata, apakah Anda pernah memandang Siang-Siang dengan sangat bodoh? Atau apakah Anda pikir Siang-Siang tidak layak untuk penjelasan Anda? Apakah Anda pikir pemborosan layak bagi saya untuk menghabiskan waktu? Xiao Yu berkata dengan ringan. Dengan cara ini, Yang Mulia benar-benar tidak peduli dengan Siang-Siang, bahkan jika dia tidak ingin meraih kesempatan untuk menunjukkan dirinya di depan seorang wanita cantik. Itu terlihat seperti membuatku merasa kasihan. Xiao Yu terkekeh. Saya khawatir saya ingin menawarkan keramah tamahan saya kepada Tuan Tanah, saya khawatir seluruh wilayah iblis tidak dapat diisi, jadi mengapa repot-repot menganggap saya sebagai orang asing? Tangan tak terkalahkan yang melintasi dunia terbang ke neraka dan tiran pedang yang tak terhentikan Xiao Yu dari iblis neraka tidak keberatan dengan gagasan bahwa ada pria lain yang layak untuk Xiangqi harus memperhatikan. Yi Xiangqi menghela napas. Benar-benar mengenali identitasku. Xiao Yu sedikit terkejut mengingat betapa rusaknya itu. Dia bertanya-tanya apakah riasannya begitu buruk sehingga dia dapat dengan mudah melihatnya. Tampaknya di masa depan, masih perlu menggunakan Ruyan Lingyu Variety. Bukankah Xie Xiong aneh? Yi Xiangyi terkejut melihat wajah Xiao Yu tidak berubah. Xiao Yu tertawa. Aneh juga, aku juga heran bagaimana Tuan Tanah mengenaliku. Tapi pikirkan tentang Yu Xianglou,
yang juga paling angkuh di wilayah iblis. Jika kau mengatakan bahwa kau tidak dapat melihat identitas asliku, itu tidak realistis, jadi tidak ada yang perlu dikejutkan. Yi Xiang berteriak, entah saudara Xie percaya atau tidak, yang ingin kukatakan adalah mengakui bahwa saudara Xie tidak ada hubungannya dengan orang lain di Yu Xianglou. Aku hanya tidak sengaja melihat saudara Xie di tengah kerumunan ketika aku sedang bermain piano di lantai 3. Aku dapat melihat bahwa saudara Xie berbeda, bahkan jika dia sengaja menyembunyikan temperamennya yang unik, sulit untuk menyembunyikannya. Petik 2. Aku percaya, kata Xie Aoyu. Tidak perlu tipuan. Jawaban sederhana Yi Xiangsong kepadanya adalah sesaat. Dia tampak aneh. Xie Aoyu selalu merasa bahwa Xie Aoyu berperilaku sangat berbeda. Itu tidak terduga. Kakak Xie datang ke kuburan iblis. Teriak Yi Xiang. Yah, ketika aku pertama kali datang, aku mendengar bahwa untuk memasuki makam iblis, perlu pergi ke Yu Xianglou dan kelompoknya. Sampai sekarang, tidak jelas bagi Nong apa artinya ini. Aku ingin tahu apakah Tuan Tanah bisa memberitahu. Xie Aoyu berkata, tapi itu terjadi, Yi Xiangzhen tidak menyangkal, tetapi saya ingin meminta kakak Xie untuk memahami tujuan mengundang kakak Xie terlebih dahulu dan kemudian membahas yang lain. Xie Aoyu berkata, tolong beritahu. Saya ingin bertanya kepada kakak Xie seberapa banyak dia memahami Raja Iblis. Iblis. Xie Aoyu menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang perlu dipahami. Saya tidak mengerti. Yi Xiang berkata tiba-tiba, dia meragukannya dengan jelas. Apakah ada yang salah? Apakah aku masih perlu mengenal iblis ketika aku datang ke wilayah iblis untuk pergi ke senjata sihir guntur suci? Xie Aoyu bertanya secara retoris. Yi Xiangzhen dengan terus terang diberikan kepada Nong oleh Xie Aoyu, bukankah Xie mengatakan tujuanku, apakah kamu tidak takut aku akan menghalanginya? Xie Aoyu terkekeh, kurasa itu tidak akan mudah karena aku di sini. Jika Yu Xianglou bersedia untuk Cha, aku mungkin tidak takut. Dia berkata, demikian, tetapi tujuan sebenarnya adalah bahwa jika senjata sihir guntur suci yang diperoleh Yan Lingu itu nyata, maka semuanya mudah dikatakan, jika itu palsu, maka tangan Cha Yu Xianglou pasti akan dapat mengandalkan status Yu Xianglou di wilayah iblis. Lebih mudah menemukan senjata guntur-guntur daripada baginya untuk menemukannya tanpa tujuan. Ketika dia mencoba merebutnya, ini adalah idenya yang sebenarnya, jadi dia tidak takut dengan tangan Cha Yu Xianglou, bahkan yang disebut tangan Cha Tiga Master, lebih baik sudah berjanji untuk menemukan senjata petir guntur. Xie Aoyu berpikir bahwa dengan dia sendiri, bahkan dengan bantuan iblis Meiju, itu masih sangat membingungkan. Jika senjata petir guntur begitu mudah ditemukan, tinggallah di sini 3 tuan di sini, Yu Xianglou, saya tidak tahu berapa ribu tahun, mengapa tidak dapat menemukannya. Xie Aoyu tidak pernah percaya bahwa dia cukup beruntung untuk dapat dengan mudah menemukan senjata sihir petir suci, jadi dia mempertimbangkan dan menggunakan kekuatan lokal ini untuk menemukannya. Harap biasakan diri Anda dengan nama domain. Meskipun begitu, saya tidak percaya saudara Xie benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Mojun. Yi Xiangyi masih mempertahankan pendapatnya sendiri. Tentu saja aku tahu sedikit, tetapi itu hanya beberapa legenda luar. Aku tidak benar-benar tahu hal-hal spesifiknya. Kamu juga harus tahu bahwa aku berasal dari dunia manusia, dan apa yang diwakili oleh dunia manusia. Laut dalam adalah dunia kita. Musuh di alam, kekuatan kita berasal dari awal. Jika itu di dunia manusia, aku yakin aku akan tahu dengan sangat baik. Tetapi beberapa karakter di dunia dewa, terutama yang berada di era dunia, apakah menurutmu aku mungkin tahu seberapa banyak? Xie Aoyu bertanya. Sebuah pertanyaan berkedip di mata yang indah itu. Yi Xiangzhang sedikit bingung. Dia senyin sebentar, lalu dia berkata, mengapa kamu berani bertanya kepada saudara Xie apa yang harus digunakan untuk menemukan senjata petir? Dengan pedang di tangan saudara Xie, bahkan jika ada garis sein kekuatan petir hampir tidak sebanding dengan prajurit pertama dari 3 alam meteor bulan. Berikan, kata Xie Aoyu. Berikan, kata Yi Xiangqi dengan kaget. Senjata petir suci, meskipun tidak sebagus bulan, adalah prajurit dewa tingkat surga yang hampir lulus. Namun, ada garis petir suci di dalamnya. Itu tak terbatas, dan semua senjata sihir tingkat surgawi di 3 alam berani mengatakan bahwa mereka dapat menekan tombak sihir petir suci, kecuali pedang bulan jatuh, tidak ada senjata yang dapat melakukannya. Senjata sihir, seperti itu sebenarnya diberikan begitu saja. Bagaimana mungkin Yi Xiangzhen tidak terkejut?
Jika dikatakan bahwa Xiao Yu tidak tahu tentang senjata sihir petir suci dan yang lainnya tidak mempercayainya, Xiao Yu percaya bahwa karena dia memiliki guntur setengah dewa, apa yang disebut petir suci benar-benar tidak ada artinya. Untuk orang kepercayaan yang memberikannya kepada Xie Xiong, Yi Xiang berteriak, "Tidak," Xiao Yu berkata dengan ringan, "Enfes yang cantik di sekitarku, tetapi tidak ada guntur." Yi Xiangyi ingin bertanya kepada siapa harus memberikannya, tetapi dia juga tahu bahwa Xiao Yu pasti tidak akan mengatakannya. Itu sudah melibatkan banyak rahasia, dan itu dapat dianggap sangat mudah untuk diberikan. Pangkat lihat. Mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan diri, Yi Xiang berseru, kekuatan bertarung saudara Xie 10 kali lebih kuat dari semangat bertarung biasa. Pemilik rumah bertanya apa yang sedang dilakukannya. Xiao Yu bingung. Terlalu mudah untuk mengetahui seberapa kuat kekuatan tempurnya, dan itu sudah cukup untuk mengujinya, dan itu tidak dapat disembunyikan sama sekali. Masalah ini sangat penting bagiku, Yu Xianglou. Tolong juga beritahu Xie Xiong. Dengan jujur, Yi Xiang berteriak. Juga, hampir tidak ada seorang pun yang tahu hal ini denganku. Itu bukan rahasia, dan tidak apa-apa untuk memberitahumu. Xiao Yu berkata, kekuatan tempurku 16 kali lebih kuat. Mata indah Yi Xiang bersinar dengan kengerian. 16 kali, cukup untuk mendengarkan angka-angkanya, dan tidak mengherankan bahwa Xiao Yu dapat membunuh dan melompati. Terima kasih banyak telah memberitahuku dengan jujur, Yi Xiang berteriak. Xiao Yu berkata, bisakah Tuan Tanah memberitahuku cara memasuki kuburan iblis? Yi Xiangqi berbisik, ini bukan rahasia. Kakak Xie mungkin baru di sini, tetapi dia belum pernah mendengarnya. Pertanyaan yang benar-benar sulit adalah di mana makam iblis. Di mana kuburan iblis? Tuan Tanah tidak tahu. Xiao Yu berkata dengan heran. Lebih dari itu, aku tidak tahu. Sejak zaman alam dunia, tidak ada seorang pun yang pernah dapat menemukan kuburan iblis. Yi Xiangqi tersenyum pahit, termasuk iblis. Bagaimana mengatakannya? Silakan minta Tuan Tanah untuk menjelaskannya secara rinci. Xiao Yu sangat tertarik. Iblis? Itulah orang pertama di dunia iblis berdarah. Dia semua menjadi tertarik pada makam iblis, yang jelas tidak sesederhana yang dibayangkan. Yi Xiangyan menulikan rambut dahinya, dan berkata dengan lembut, Xie dapat mengakui begitu banyak kepada Xiangyan, bagaimana Xiangyan bisa menyembunyikannya. Dia berhenti sebentar dan melanjutkan, ngomong-ngomong, cara memasuki kuburan iblis masih ditinggalkan oleh iblis. Tidak ada yang tahu mengapa iblis harus tinggal. Jika dia ingin memasuki kuburan iblis, dia harus memiliki batu bayangan darah, perak iblis misterius, dan tripod sihir Yu. Dikenal sebagai 3 harta iblis, semua rahasia yang diciptakan oleh iblis selama masa kejayaan, melalui metode kursif khusus, diciptakan. Jika batu bayangan darah itu, aku akan mengeluarkannya hari ini. Pada saat itu, saudara Xie dapat untuk memverifikasi karakteristiknya, sedangkan untuk Xuan Mo Tianyin. Petik 2. Itu bukan baju besi perak Tuan Tanah yang terbuat dari Xuan Mo Tianyin. Pikiran Xiao Yu berkelebat, dan dia berkata tanpa berpikir. Yi Xiangzhen mengacungkan jempol. Seluruh Yu Xianglou, semua baju besi perak dibuat berdasarkan perak langit sihir hitam, tetapi baju besi yang mereka kenakan hanya mengandung sejumlah perak langit sihir hitam, hanya milikku yang terbuat dari sihir hitam Tianyin murni. Yi Xiangzhen duduk tegak dan menunjukkan tempat montok di depan Xiong lebih menonjol, ditambah pinggang ramping Willow, bagian tong montok di bawah ini benar-benar dibuat sketsa lekuk tubuh yang sempurna, kalian berdosa. Yaitu, Xiao Yu sedang melihat ke dalam hati. Dengan napas Yi Xiang, mantel Xiong yang terbungkus rapat juga bergetar lembut, yang dapat membuat hati orang bergetar lembut. Jenis logam apakah Xuan Mo Tianyin? Xiao Yu bertanya. Melihat keterkejutan di mata Xiao Yu dan tatapan Yu yang baru saja lewat, dia kembali normal. Yi Xiangqi sedikit kecewa di dalam hatinya. Xuan Mo Tianyin adalah hal yang paling luar biasa untuk membuat baju besi, dan itu juga merupakan bahan terbaik untuk membuat perisai, tetapi tidak dapat membuat senjata. Peran utamanya adalah untuk bertahan dan mengutuk. Yi Xiangzhen menjelaskan dengan singkat, Xuan Mo Tianyin dapat mengimbangi 30 hingga 80% dari kekuatan serangan. Dalam hal mantra, itu adalah bahan logam terbaik untuk memahat formasi mantra. Itu dapat memainkan mantra memahat di luar level standar. Itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh penciptaan jas sinar matahari. Petik 2. Iblis benar-benar luar biasa.
Jika dunia manusia tidak dibatasi oleh jiwa dan spekulasi di laut dalam, dunia manusia juga harus memiliki iblis yang lebih rendah. Xiaoyu berbicara, dan dewa bermata tiga muncul di benaknya. Orang itu bahkan lebih mesum. Dia hanya seorang kaisar perang tingkat ke-10. Dia tidak pernah terpapar pada mantra yang lebih maju. Dia sepenuhnya mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menciptakan lusinan formasi mantra sihir. Pedang sihir pelempar bulan lahir sebagai formasi mantra pelempar. Yi Xiangyu tidak peduli dengan janggut tipis ini, dan terus berkata, Ding Yu ajaib adalah hal paling langka yang dihasilkan. Tidak ada yang tahu keajaiban Yu ini, tetapi Tianmo pernah berkata bahwa Ding Yu ajaib diciptakan dalam kehidupan iblis. Hal yang paling menakjubkan yang keluar, sehingga iblis pernah berkata bahwa tripod Yu ajaib dapat disebut iblis Yu untuk mengenang iblis. Mendengarkan kata-kata ini, Xiaoyu berkata, 3 harta Raja Iblis diperlukan untuk memasuki kuburan Raja Iblis. Lalu saya ingin bertanya, apakah iblis dari 3 raja ini hanya dimiliki oleh Anda Yu Xianglou? Ya, Yi Xiangzhen memberikan jawaban positif. Lalu kamu menjual sambo sihir? Xiaoyu bertanya. Yi Xiang berteriak, ini bukan penjualan umum, tetapi cara untuk menemukan kuburan Raja Iblis. Saudara Xie pasti tahu itu. Belum lagi bahwa Yu Xianglou dan 3 tuan pelindung kita telah berada di sini selama lebih dari 2 juta tahun. Kamu tidak dapat menemukan kuburan iblis. Kamu dapat membayangkan misteri kuburan iblis. Kamu hanya dapat menggunakan metode ini untuk menusuk orang sebanyak mungkin untuk menemukan kuburan iblis. Meskipun misteri makam iblis menarik Xiaoyu, kata-kata Yi Xiang juga mengejutkannya. Yu Xianglou dan 3 penjaga sebenarnya menjaga tempat itu selama lebih dari 2 juta tahun. Konsep apa itu? Bukankah itu berarti bahwa kehancuran zaman alam selalu ada di sini? Dalam keadaan seperti itu, apakah kekuatan tersembunyi di balik Yu Xianglou dan 3 master pelindung, seperti ratusan ribu tahun, atau bahkan jutaan tahun yang lalu, setelah mundurnya sang master, memiliki keberadaan yang lebih menakutkan dan kuat? Yi Xiangyi tampaknya melihat melalui pikiran Xiaoyu dan berkata, saudara Xie dapat mencurigai bahwa kita memiliki setengah raksasa, atau bahkan keberadaan raksasa. Mempertimbangkan, kata Xiaoyu, kalau begitu aku bisa memberitahu saudara Xie, tidak ada raksasa di wilayah iblis. Yi Xiangzhen menjawab dengan tegas. Xiaoyu sedikit skeptis. Wilayah iblis sangat cocok untuk kultivasi, terutama ketika sejumlah besar raksasa telah lahir. Sekarang Iblis Moyu dan Raja Sura yang dipenjara di Gunung Iblis adalah pencapaian para raksasa di wilayah iblis. Bagaimana mungkin tidak ada raksasa di tanah suci seperti itu? Hei, Yi Xiangyi menghela napas dan berkata, dunia iblis nerakaku memiliki jumlah raksasa terbanyak sejuta tahun yang lalu. Bagaimana kita bisa dikalahkan oleh upaya bersama dunia manusia dan dunia dewa dan terkena kehancuran Sing? Kalau tidak akan ada hanya sihir ada 2 raksasa di Lingshan, dan wilayah iblis adalah karena itu adalah tanah dewa tempat raksasa itu lahir, dan aku Yu Xianglou bahkan melahirkan 3 raksasa. Jadi mereka tidak dapat ditoleransi dan menjadi sasaran kedua dunia, jika tidak beberapa kekuatan yang ditinggalkan oleh iblis mungkin dihancurkan sepenuhnya oleh kita, Yu Xianglou dan 3 tuan, tetapi ini juga membuat kita menghadapi penindasan paling mengerikan dalam larangan jiwa jutaan tahun, dan itu hanya ditinggalkan oleh beberapa leluhur hal-hal yang hampir tidak dapat bersaing satu sama lain, dan kultivasi hanya dapat mencapai tingkat atas tingkat Tongtian. Saya pikir tidak akan lama lagi sebelum setengah raksasa lahir. Adapun raksasa, saya khawatir mereka jauh. Petik 2. Jika Anda berpikir tentang banyaknya raksasa yang telah lahir di wilayah iblis, Anda juga dapat mengetahui bahwa pasti ada perlakuan khusus di sini. Dapat dimengerti juga bahwa apakah ada setengah raksasa yang harus menunggu beberapa waktu untuk dilahirkan, itu sangat dipertanyakan. Xiaoyu tidak terlalu peduli tentang ini. Tidak ada raksasa, semuanya tidak berguna. Kecuali jika itu adalah raksasa seperti triangular Tyrannosaurus Rex yang hanya dapat dibunuh dengan setengah raksasa. Dia Shen Yin berkata, pemilik rumah tahu bahwa iblis datang ke wilayah iblis. Apakah ada tujuan untuk menemukan makam iblis?